Setelah Tuan Muda Sejati kembali, kamu yang merupakan Tuan Muda palsu secara sukarela mengusulkan untuk pergi. Tetapi Tuan Muda Sejati langsung menarikmu. Bagaimana mungkin adik laki-laki pergi? Ini rumahmu. Ternyata Tuan Muda Sejati telah bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, dia dibutakan oleh kekayaan yang tiba-tiba, tidak hanya tidak menghentikan kepergianmu, tetapi juga berkata-kata kasar padamu. Namun pada akhirnya, ketika dia mati kelaparan karena tunangannya merebut harta keluarga, kamulah yang membantunya membalas dendam. Mengungkap kejahatan orang-orang itu kepada publik, tetapi akibatnya kamu diculik dan jatuh ke laut bersama mereka. Padahal kamu tidak hanya sukses di industri hiburan, tetapi juga akan menikah dengan putri sulung dari kalangan emas, namun karena ikut campur dalam urusannya, kamu mengalami musibah. Saat itu Tuan Muda Sejati sangat bingung, untungnya dia bereinkarnasi. Kehidupan ini, dia akan melindungi dan membimbingmu, membuatmu sukses di industri hiburan, tidak lagi mengalami perundungan daring dan aturan tersembunyi. Adapun orang yang membunuh mereka dan juga membunuh orang tuanya, masih ada waktu lama. Keesokan harinya, keluarga Fang dengan tergesa-gesa mengadakan konferensi pers. Mengumumkan identitasmu, dan di bawah desakan kuat Lu Jinmian, kamu menjadi tuan muda keluarga Fang. Tuan muda palsu? Tidak ada. Ayuan adalah adik kandungnya. Siapa yang berani mengatakan kamu palsu? Setelah konferensi pers selesai, MU Wanning dari keluarga MU yang menjalin pernikahan dengan keluarga Fang datang. Meskipun dalam konferensi pers dikatakan dengan manis bahwa keduanya adalah tuan muda sejati, itu hanyalah kata-kata untuk mengelabui dunia luar. Bagi keluarga MU yang juga keluarga kaya, mereka tidak percaya pada pernyataan itu. Bertemu MU Wanning lagi. Meskipun Lu Jinmian sudah menenangkan hatinya dan mempersiapkan mental sebelumnya, niat membunuh yang kuat tetap terpancar darinya. Kamu di samping baru saja ingin mengatakan sesuatu kepada Lu Jinmian, tetapi melihat matanya muram, menatap MU Wanning dengan ekspresi ingin membunuh. Kamu terkejut, secara refleks memegang tangan Lu Jinmian. Dengan nada khawatir, "Kakak, apakah kamu sakit? Apakah tidak tidur nyenyak tadi malam?" Saat tangan kecilmu menyentuh, Lu Jinmian langsung sadar. Mendengar kata-kata perhatianmu, hidungnya terasa asam. Ayuannya benar-benar sempurna tanpa celah. Dia berpikir di waktu yang tidak tepat, akhirnya dia mengerti daya rusak cahaya bulan putih. Melihat Lu Jinmian tidak menjawab. "Kamu meninggikan suaramu sedikit." Dia segera menjawab, "Kakak tidak apa-apa. Ayuan, aku memang tidak tidur nyenyak tadi malam, tapi nanti setelah terbiasa akan baik-baik saja." Kalian bersandar berbicara dengan bisikan. Tidak jauh dari sana, MU Wanning yang sedang merenungkan pikiran orang tuanya saat datang, juga melepaskan diri dari pikirannya. Melihat dua pria yang berdiri di tangga. Sejujurnya, mengenai pertunangan yang baru ditetapkan 2 tahun lalu. Dia merasa enggan, tetapi karena kekuasaan keuangan masih di tangan orang tuanya. Dan kamu memang tampan, jadi dia tidak menentang. Paling tidak di luar bisa memelihara beberapa yang suka inisiatif. Pria yang merendahkan diri di depannya, dan pria dari keluarga kaya, baik tuan muda yang manja dan sombong, maupun pewaris keluarga kaya, CEO independen dan cerdas yang dibesarkan secara standar, dia tidak suka semuanya. Seperti kamu yang polos dan tampan, meskipun dia juga tidak suka, tetapi lebih mudah dikendalikan daripada 2 tipe sebelumnya. Objek pernikahan politik, dia mengerti tetapi sangat frustrasi. Anak yang dibawa keluar dan dibesarkan di luar. Anak laki-laki yang hidup sebagai orang biasa, seharusnya bisa tumbuh sempurna menjadi tipe yang dia suka. Tetapi menurut mentalitas balas dendam, mentalitas orang seperti ini paling mudah berubah, mungkin tidak hanya tidak patuh, tetapi juga sangat kasar dan sombong, sulit bergaul. Dia mendongak. Mengamati Lu Jinmian di sisimu, setelan putih, tetapi wajahnya sedikit letih. Tidak seperti kamu yang manja, mungkin tampilan kehidupan biasa yang sibuk di luar. Tapi ini semua bukan masalah, dengan perawatan akan membaik. Namun penampilan Lu Jinmian mengikuti ayah Fang, cerah dan anggun, tidak jelek. Bahkan sangat cantik, tapi terlalu agresif, dan dia selalu merasa. Dalam tatapan Lu Jinmian padanya, ada sedikit sorot tidak ramah. Memikirkan harus menikah dengan orang seperti ini. Dia merasa tidak enak badan. Orang tua keluarga Fang sudah selesai berkomunikasi dengan orang tua keluarga MU. Wajah mereka sedikit tenang. Keluarga MU ini benar-benar tidak sabar, baru saja mengadakan konferensi pers pagi. Begitu cepat datang ke rumah, meminta mengganti objek pernikahan. Dalam kata-kata mereka, semua membawa rasa jijik terhadap kedua putra, jijik bahwa kamu adalah tuan muda palsu, garis keturunan tidak jelas. Jijik bahwa Lu Jinmian dibesarkan di luar, perilaku kasar, begitu tidak menghormati keluarga Fang. Pernikahan seperti ini lebih baik dihentikan saja, kedepannya saling berunding dan bergantung satu sama lain. Sama sekali tidak perlu pernikahan politik yang buruk ini untuk menambah orang luar berbagi risiko. Memikirkan ini, Ibu Fang dan Ayah Fang menekan ketidaksenangan di hati. Di bawah isyarat mata Ibu Fang, Ayah Fang mengangkat senyum. Melambai ke arah dua bersaudara yang tidak jauh dari sana, berbisik di tangga. "Jinmian, Ayuan, kemarilah. Ayah dan ibu ada yang perlu dibicarakan dengan kalian."
Kamu menarik Lu Jingnian dan berjalan ke sana, lalu duduk di samping Ayah Fang. Ayah Fang melihat kedua putranya yang duduk di sampingnya. Wajahnya muram. Gadis nakal keluarga MU itu. Tidak pantas untuk putra manapun miliknya. Ia menenangkan diri, baru hendak bertanya sesuatu. Lu Jingnian sudah lebih dulu angkat bicara. Ayah, Ibu, aku dengar dulu kalian pernah menjodohkan Ayuan dengan seseorang. Baru saja di tangga, aku samar-samar mendengar kalian dan paman serta bibi ini membicarakan soal pasangan perjodohan. Kayaknya yang duduk di sana itu adalah Nona MU yang pernah bertunangan dengan Ayuan, kan? Bukan maksudku menyalahkan ayah ibu, tapi sekarang zamannya sudah beda. Masih pakai perjodohan paksa. Aku tahu pernikahan antar keluarga besar itu demi memperluas peta bisnis, meningkatkan kerja sama kedua belah pihak. Tapi orang di lingkaran ini banyak, asal jangkauan cinta bebas dibatasi dalam lingkaran ini. Bukannya tidak bisa mencapai tujuan itu. Maksudku, perjodohan ini aku tidak setuju. Ayuan juga tidak terlihat senang dengannya, menurutku juga kurang cocok. Batalkan saja perjodohan ini. Lagi pula pihak tertentu juga meremehkan kita. Mendengar perkataan Lu Jingnian, kamu dan ayah serta ibu Fang matanya berbinar. Ucapannya mungkin agak kurang sopan, tapi memang tepat mengenai isi hati kalian. Sebaliknya, keluarga MU. Ayah dan ibu MU wajahnya pucat pasi, sepertinya tersinggung oleh kata-kata terus terang Lu Jingnian. Sedangkan MU Wanning memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ia tidak menyangka akan diremehkan sampai segitunya. Mengingat kata-kata orang tuanya saat berangkat. Ia terpaksa menahan ketidaknyamanan dan angkat bicara. Tuan Lu, ini baru pertama kali kita bertemu. Kau sudah berbicara sinis, merendahkanku hingga tak berharga. Bukankah perkataan ini terlalu tidak sopan? Ia mengira bantahannya akan membuat Lu Jingnian malu. Tak disangka Lu Jingnian hanya setuju saja. Dengan gaya cuek sepenuhnya. Ah iya, aku memang tidak sopan. Aku belum pernah ikut pelajaran tata krama, tumbuh di luar, sejak kecil dididik oleh orang tua angkat. Setelah mereka meninggal, aku seorang diri berjuang di masyarakat, tanpa sandaran. Apa yang kau sebut sopan santun itu, aku tidak pernah belajar, tidak ada yang mengajariku. Aku hanya belajar bicara apa adanya, berkata jujur. Aku tidak menargetkanmu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kenapa sekarang ini, kebenaran saja tidak boleh diucapkan? Mendengar itu, MU Wanning mengerutkan kening dalam perkataan Lu Jingnian ini. Ia perlu perjodohan untuk memperkuat posisinya. Ia memang ahli waris, tapi keluarga MU tidak hanya punya satu anak. Ayahnya yang baik punya banyak anak haram. Ibunya juga tidak hanya punya satu anak. Jauh belum bicara. Cukup adik perempuannya sekandung saja sudah membuatnya merasa terancam. Ia perlu perjodohan untuk menambah amunisi. Dan keluarga Fang adalah pilihan terbaiknya. Hanya punya dua putra, salah satunya bukan anak kandung. Keluarga seperti ini begitu menikah, bukankah gampang diatur? Ia sudah memikirkan. Pertama, menikah dulu. Pinjam kekuatan keluarga Fang untuk mendapatkan saham MU. Setelah benar-benar berpijak di keluarga MU, menguasai grup MU, keluarga Fang bisa ditinggalkan. Saat itu, yang disebut suami ini hanya pajangan di rumah, dan keluarga Fang akan menjadi genggamannya. Menjadi cadangan untuk menutup risiko keluarga MU. Suatu hari saat dipakai, keluarga Fang akan berakhir. Masyarakat hukum, membunuh itu melanggar hukum. Tapi asal ada uang, pasti ada orang yang mau menjadi pisau tanpa noda darah. Beberapa nyawa, pikirnya begitu. Matanya semakin dalam. Tidak mendapat jawaban, Lu Jingnian juga tidak marah. Melihat MU Wanning yang termenung, ia tertawa dingin dalam hati. Lagi-lagi menghitung. Masih menganggapku sebagai orang bodoh di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, aku akan membuatmu masuk neraka. Melihat tidak ada yang bicara, Ibu Fang segera memecah keheningan. Lihat. Kurang lebih, asal dia senang saja. Sedangkan Ayuan, meski kami membesarkannya lama, tapi toh bukan anak kandung. Dia juga sudah dewasa. Punya pertimbangan dan rencana sendiri. Bagaimana kami bisa ikut campur lagi? Kalian juga melihat Ayuan tumbuh besar. Tahu bahwa hobinya sejak dulu adalah akting. Dulu karena dia satu-satunya anak kami, terpaksa mengesampingkan mimpi. Sekarang kami punya Jingnian, jadi tidak bisa lagi mengganggu pilihannya. Dia mau mengejar mimpinya. Pasti akan masuk industri hiburan. Dia masih muda, punya tunangan akan menghambat karir aktingnya. Setelah dipertimbangkan, perjodohan ini dibatalkan saja. Mendengar ini, ayah dan ibu MU belum bicara. MU Wanning di samping sudah panik. Tanpa perjodohan, bagaimana dia bisa dapat saham, menguasai grup MU? Ia langsung berdiri. Lu Jingnian, Tante, pertunangan ini tidak bisa dibatalkan. Saya tahu Tuan Lu baru pulang ke rumah, tidak bisa menerima saya yang pernah memiliki perjanjian pertunangan dengan orang lain. Mengganti calon pasangan pernikahan adalah keputusan orang tua saya sendiri tidak memiliki niat seperti itu. Ayuan suka berakting, nantinya akan masuk ke dunia hiburan,
itu tidak mengganggu pernikahan kita. Kita bisa menikah diam-diam. Lagi pula Ayuan menjadi aktor, bukan idola. Berkencan dan menikah tidak akan memengaruhinya. Sebelum dia selesai bicara, Lu Jingyan tiba-tiba bangkit. Dari sofa dia berdiri, lalu membalikan tangan dan menampar. Karena tenaganya terlalu keras. Wajah M. Yuaning miring terkena tamparan. Lu Jingyan memarahi, minum sedikit kuda kencing kau jadi sombong. Membuat Ayuan rugi, kau tidak tahu hidup mati. Jangan kira orang tua dan Ayuan tidak tahu, kau bisa menipu mereka. Hari ini aku tidak akan memberimu muka lagi. Di depan orang tuamu, kita bicarakan dengan jelas. Lu Jingyan berhenti sejenak, menatap ibu MU yang berdiri karena putrinya dipukul di ruang tamu. Dengan nada mengejek, kalian juga tahu, sebelum aku pulang ke rumah, aku melakukan banyak pekerjaan. Di antaranya, ada pengalaman bekerja sebagai pelayan di hotel terkenal tertentu. Orang lain tidak tahu, aku jelas tahu, kalian para putri keluarga kaya. Tidak sedikit yang memelihara bintang pria, mahasiswa. Seiring ucapan Lu Jingyan, ketakutan muncul di mata M. Yuaning. Bagaimana dia bisa menyangka bahwa tuan muda asli juga tahu masa lalunya? Pantasan sejak dia melihatku pertama kali, matanya sudah penuh dengan permusuhan. Selesai, semuanya selesai. Hari ini seharusnya tidak datang ke rumah Fang. Dia menyesali habis-habisan. Tapi Lu Jingyan jelas tidak berniat melepaskannya. Dia terus mengungkap tabir asli M. Yuaning. Kenapa aku mengatakan ini? Tentu saja karena kau, nona besar M. Yuaning dari keluarga MU. Kalau aku tidak salah ingat. Tepat kemarin, sesaat sebelum aku diakui pulang ke rumah, aku masih menangani tamu yang check-in 2 hari lalu. Kebetulan sekali, kamar hotel yang sampai check-out pun masih dipenuhi aroma rahasia itu. KTP yang digunakan saat check-in adalah milikmu, nona besar MU. Kebetulan atau tidak, saat bekerja, aku bertemu dengan wanita yang seharusnya menjadi tunanganku, membawa pria lain untuk check-in. Ah, begitu klise, begitu tidak masuk akal. Mendengar ini. Tapi sebelum identitasmu terungkap, kau masih menyandang status tuan muda keluarga Fang. Dan M. Yuaning, sebagai tunanganmu secara nominal, adalah orang yang akan melaksanakan perjanjian dan menikah denganmu. Ternyata di luar dia bermain begitu keras dan tanpa sedikit pun menutupi. Begitu terbuka sampai pegawai hotel tahu. Dengan jelas, kau tidak berani membayangkan, jika kakak tidak kembali. Jika semua ini tidak terungkap, apakah seluruh hidupmu akan hancur karena wanita ini? Saat itu, tangan dan kakimu terasa dingin, seperti menyadari perubahanmu. Lu Jingyan berdiri di sampingmu, menggenggam tanganmu yang dingin. Jangan takut. Kakak ada di sini. Kau tidak akan menikah dengan barang seperti ini. Dia tidak pantas. Sementara Tuan Muda Fang, karena marah, wajahnya memerah. Tidak menyangka tunangan yang dipilih dengan hati-hati untuk putranya. Ternyata di balik layar adalah barang seperti ini. Sampah seperti itu tidak pantas untuk siapapun. Dia seharusnya sendiri selamanya. Ibu Fang menahan amarahnya, langsung mengusir tamu. Putra keluarga Fang tidak akan menikahi orang seperti ini. Pertunangan hanyalah perjanjian lisan pribadi kita. Tidak perlu mengadakan konferensi pers. Fang Tianming langsung mengumumkan secara sepihak, pertunangan dengan keluarga MU berakhir di sini. Sekarang, bawa putri sampah kalian, keluar dari rumahku. Ayah dan ibu MU juga tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Benar-benar terkejut. Sekarang tidak punya muka untuk tinggal, jadi mereka dengan malu-malu menarik MU Waning pergi. Nanti di rumah lihat bagaimana aku menghajar kau. Lu Jinmian berkata, Tuan Fang. Ini kesalahpahaman. Itu mana mungkin aku. Dia bisa menjelaskan. Melihat dia masih berani bicara, Lu Jinmian langsung maju, menampar sekali lagi. Membuat MU Waning tersandung, langsung didorong keluar pintu. Barang macam apa? Timun busuk. Keluarga Fang kami kuil kecil, maaf tidak bisa menjamu. Setelah berkata, tidak memberinya kesempatan bicara lagi, bam, pintu ditutup. Dengan tertutupnya pintu, rumah kembali hening. Jelas. 3 orang di dalam rumah, semuanya terkejut dengan tindakan Lu Jinmian. Kakak. Tangannya sakit tidak? Satu kalimatmu, memecah suasana hening di dalam rumah. Apakah tanganmu sakit? Satu kalimatmu memecah suasana hening di dalam ruangan. Lu Jinmian menundukkan kepala, melihat tangannya yang sedikit merah, lalu berkata dengan pasrah. Aksi reaksi itu seimbang, guru fisika tidak menipuku. Setelah mengusir keluarga MU, mereka kembali duduk. Awalnya mereka memang ingin membahas masa depan kedua anak itu. Ternyata sebelum Lu Jinmian dan kamu turun, keluarga MU sudah datang. Sekarang mereka pergi. Akhirnya bisa membahas hal serius. Ibu Fang berdeham dan mulai bicara. Ayuan, ayah dan ibu tahu kamu selalu suka akting, bahkan belajar seni peran di universitas. Dulu, Ayuan, kami hanya punya 1 anak, jadi terpaksa menekan minatmu. Kamu harus fokus di bidang keuangan. Sekarang Jingnian kembali, kami punya 2 putra. Kami sudah bertanya pada Jingnian tentang rencananya. Dia bilang suka mencari uang. Dan bersedia belajar mengelola perusahaan. Aku dan ayahmu berpikir, mungkin bisa serahkan perusahaan pada Jingnian. Agar kamu bisa tenang ke dunia hiburan, mengejar mimpimu. Tentu saja.
Kami tidak pilih kasih atau melarangmu ikut perusahaan. Jika kamu ingin menyerah pada mimpi akting dan masuk perusahaan, kami setuju juga. Intinya begini, kamu dan Jing Nian sudah bukan anak kecil. Kami tidak mau memutuskan untuk kalian. Jadi kami buka hal ini dan tanya pendapat kalian. Lihatlah, mendengar itu, matamu langsung berbinar. Nada suaramu penuh antusias. Benarkah, ayah ibu mengizinkanku masuk dunia hiburan? Ayah Fang matanya merah. Sebenarnya dia tidak ingin kamu masuk ke dunia hiburan yang kejam. Dunia itu penuh intrik. Tapi kamu suka akting, suka memerankan kehidupan yang berbeda. Maka tak ada tempat yang lebih cocok untukmu selain dunia hiburan, Ayuan. Kami setuju. Tapi, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Mengerti? Mendengar itu, kamu mengangguk cepat. Kamu tak menyangka masih bisa mewujudkan mimpi. Melihat ayah Fang khawatir. Lu Jingyan meraih tangan ayah Fang, menghibur dengan lembut, ayah. Kekhawatiranmu pada Ayuan itu berlebihan. Tak perlu bicara yang lain. Asal Ayuan didukung keluarga Fang, dia tidak akan terlalu sulit di dunia hiburan. Mungkin ada rintangan, tapi tanpa badai, bagaimana bisa melihat pelangi? Ayuan mencintai hidup seperti ini. Maka meski sulit, dia akan bahagia, kata Lu Jingyan. Dia cepat memberi isyarat padamu untuk berjanji. Kamu mengerti maksudnya. Ayah, kakak benar. Aku masih punya kalian. Dan aku akan menjaga diriku. Aku suka akting, aku rela berjuang untuk mimpiku. Tolong percayalah padaku. Melihat ayah Fang mendapat jaminan, emosinya mereda. Lu Jingyan menatap ayah Fang. Aku bersedia mengambil alih perusahaan. Tapi soal bisnis, aku belum mahir. Sebelum mengambil alih, aku perlu belajar, perlu pengalaman. Sampai saat itu, tolong ibu terus mengelola perusahaan. Terima kasih, Bu. Keluarga Fang merencanakan masa depan kedua anak. Sementara keluarga MU yang sudah pergi, kembali ke villa mereka. Ibu MU sangat marah. Dia langsung menampar MU Waning. Persetan, aku tidak peduli kau main-main di luar. Tapi kau benar-benar keterlaluan, dengan terang-terangan membawa pria ke hotel. Sialnya ketahuan keluarga Fang. Sekarang, pertunangan batal. Muka keluarga MU kau buang. Pergi ke kamarmu dan renungkan. Pekerjaanmu akan kuberikan pada adikmu. Soal status pewaris, aku juga akan pertimbangkan ulang. Kembali ke kamar, MU Waning merusak barang-barang. Sialan. Bagaimana Lu Jingyan tahu, kenapa dia harus kembali, jika dia tidak diakui? Semua ini tak akan diketahui keluarga Fang. Aku akan menikah dengan Ayuan, dan mendapat sebagian. Kendali perusahaan, bukan jatuh ke titik ini. Beberapa proyek kerjasama di tangannya. Sudah di tahap akhir. Berapa banyak untung untuk MU Corporation, dia tahu persis. Sekarang semua menguntungkan adiknya. Telepon berdering di kamar yang berantakan. Melihat layar dengan nama kontak yang familiar, awalnya ingin mematikan. Tangannya sudah di tombol tutup, tapi teringat sesuatu. Dia tersenyum. Senyum licik. Jarinya menggeser dan menekan jawab. Hei, Gu Chen, bantu aku lakukan satu hal, bawa ayah dan ibu Fang pergi dari sini. Matamu berkaca-kaca menatap Lu Jinmian. Suaramu serak, terima kasih. Kakak, sebenarnya akulah yang merebut identitasmu, tapi sekarang kau malah memikirkan aku di mana-mana. Lu Jinmian mengulurkan tangan, mengusap air mata di sudut matamu. Untuk apa menangis? Jangan menangis, aku ini kakakmu, sudah seharusnya aku menjagamu. Pertukaran identitas ini adalah kecelakaan, aku tidak menyalahkanmu. Ini bukan salahmu. Dulu saat orang tuamu masih ada, mereka memberikan yang terbaik yang mereka punya. Semuanya diberikan padaku, sekarang mereka sudah pergi, jangan khawatir. Keluarga Fang adalah rumahmu, aku dan orang tua adalah keluargamu, ada kami untuk segala hal. Kau berani saja mengejar mimpimu, kami akan selalu mendukungmu dari belakang, ucap Lu Jinmian. Mengingat kehidupan sebelumnya, kau tanpa pengalaman sama sekali langsung terjun ke industri hiburan. Hasilnya, kau bertemu perusahaan dan agen yang tidak bertanggung jawab, tidak hanya kehilangan banyak popularitas, tapi juga di bawah ancaman mereka. Meminjam banyak naskah buruk, dan hampir kehilangan kehormatan, jika bukan karena Bai Ningbing ikut campur dengan tegas. Menyelamatkanmu, hidupmu akan hancur, memikirkan ini. Lu Jinmian menatapmu dengan tatapan tajam. Ayuan, di industri hiburan banyak orang jahat. Jangan gegabah masuk tanpa melakukan riset, perusahaan dan jaringan agen harus dipilih dengan baik. Mengerti? Disinari tatapan Lu Jinmian seperti itu, kau sedikit bingung. Tapi kau tahu dia demi kebaikanmu, tentu tidak ada alasan untuk tidak mendengarkan, buru-buru mengangguk setuju. Setelah berpesan padamu, Lu Jinmian segera keluar dari garasi, mengendarai mobil secara acak. Dia akan mencari Bai Ningbing, orang yang selalu menjagamu seperti cahaya bulan purnama, meskipun dia terlahir kembali. Dia butuh bantuan, ingin melawan musuh, dia butuh sekutu. Keluarga Fang adalah keluarga kaya, tapi bisnis mereka tidak ada di industri hiburan. Ingin melindungimu di tengah kancah industri hiburan yang kotor ini. Dia butuh seseorang di industri hiburan yang bisa mengubah segalanya hanya dengan satu kalimat. Shengxi Group, perusahaan top yang bisnisnya mencakup semua sektor.
dan dari semua sektor yang digeluti Shengxi. Karena anak perusahaan yang bertanggung jawab di bidang hiburan, Sintu, paling menonjol. Bai Ningbing, pemegang saham terbesar Shengxi Group, putri sematawayang Bai Qingxin, satu-satunya pewaris sah Shengxi Group. Seorang gadis dari keluarga kaya yang sejak kuliah tergila-gila padamu, di kehidupan sebelumnya melindungimu, tidak peduli gosip apapun. Demi karir aktingmu, membuka jalan, dialah yang paling ideal. Lu Jinmian memang tidak terlalu pintar, tapi dia tahu cara mendekati orang yang kuat. Dia memutuskan untuk bertaruh. Langsung mengungkapkan segalanya pada Bai Ningbing, memanfaatkan urusannya, memulai permainannya sendiri. Nasib Lu Jinmian tampaknya cukup baik, lancar sampai di bawah kantor pusat Shengxi Group. Setelah menunjukkan janji yang sudah dipesan tadi malam, dia dibawa ke kantor presiden di lantai atas. Bai Ningbing dengan gaun putih duduk di kursi kantor. Wajah yang masih agak muda penuh dengan ketidaksabaran. Tuan Lu, jika aku tidak salah ingat, sebelumnya kita belum pernah bertemu. Kau baru saja kembali ke keluarga Fang, langsung mencariku. Apa ada sesuatu yang penting untuk disampaikan? Jika tidak, aku hanya bisa menyuruh asisten mengantar tamu pergi. Setelah mengatakan itu, dia tidak berkata apa-apa lagi, seakan tidak ingin menghiraukan Lu Jinmian. Sebelum datang, Lu Jinmian sudah siap mental. Bai Ningbing bicara tanpa ampun. Lagi pula dia anak tunggal, satu-satunya pewaris keluarga, penampilannya juga sangat menonjol. Kemanapun dia pergi, semua orang memujanya. Lama-kelamaan, dia jadi tidak pandai bicara. Begitu buka mulut, langsung bisa membuat orang marah. Karena mulutnya itu, saat dia membantumu di kehidupan sebelumnya. Dia pikir dia sedang mendekatimu, tapi kau malah menganggap bocah muda ini ingin memeliharamu. Oleh karena itu, terhadap kebaikannya, kau berulang kali menolak dengan halus. Jika tidak karena jalan buntu, kau tidak akan pernah setuju padanya. Ini juga secara tidak langsung menyebabkan banyak kesalahpahaman di kemudian hari. Kalian pada akhirnya melalui waktu yang lama. Baru bisa bersama dengan susah payah, tapi karena keputusan bodohmu dulu untuk menikahi Emi Wanning. Terpisah hidup dan mati. Memikirkan ini, hidung Lu Jinmian terasa asam. Menatap lagi calon iparnya, matanya berkaca-kaca. Melihat Lu Jinmian menangis. Bai Ningbing tidak bisa diam, tiba-tiba berdiri. Belum mengalami pengaruh dunia bisnis. Saat ini dia panik, menunjuknya dan bersembunyi di belakang kursi. Hei hei hei. Kalau mau menangis, menangislah di luar. Orang lain bisa mengira aku sudah berbuat apa padamu. Aku tidak menyentuhmu, jangan sentuh aku. Melihat tingkah Bai Ningbing, Lu Jinlin tidak bisa menahan lagi. Dengan paksa menahan air matanya, bagaimana bisa lupa? Bai Ningbing saat ini belum lulus, apakah dia magang di rumah? Dia yang baru terjun ke masyarakat. Hanyalah seorang mahasiswa berbisa. Sama sekali bukan direktur muda Bai yang kemudian tegas dalam mengambil keputusan dan mendominasi dunia bisnis. Terlalu terburu-buru, tapi dia sudah datang, anak panah sudah dibusur. Terpaksa harus dilepaskan. Bagaimanapun juga, Bai Ningbing dibesarkan langsung oleh Bai Qingxin, seorang wanita bos yang galak dan otoriter itu. Meskipun sekarang belum sepintar nanti, seharusnya tidak seperti ini, sama sekali tidak mengerti soal keuangan dan bisnis. Wajah polos manis seperti itu, tetap harus bertindak sesuai rencana, menggandeng kaki orang kuat. Bai Ningbing, apa yang akan saya katakan selanjutnya sangat penting. Saya tidak berbohong padamu, kamu bisa memverifikasinya. Kali ini saya tidak ingin karena kebodohan saya menyusahkanmu dan Ayuan lagi. Bai Ningbing tanpa penuh kewaspadaan, setelah mendengar nama Ayuan. Sorot gelap yang sulit terdeteksi melintas di matanya, sekilas lalu lenyap. Dia kembali ke sikap semula. Dengan ekspresi polos dan bodoh, ia berseru keras, "Hei, kau tahu apa yang kau katakan? Aku tahu. Kakak senior ini telah merebut identitasmu. Tetapi ini bukan disebabkan oleh kesengajaannya, bukan kesalahannya, bagaimana kau bisa menyalahkannya? Lagi pula, aku dengar dia sendiri yang bilang ingin pergi, kamu yang tidak setuju. Sekarang tiba-tiba datang ke sini untuk mengutuknya." Bai Ningbing belum selesai bicara, langsung dipotong oleh Lu Jinlin. "Bai Ningbing, semua yang kukatakan itu benar. Aku bisa membuktikannya padamu. Malam ini, di Weibo akan muncul trending topik tentang seorang aktris papan atas yang melakukan pesta seks di hotel saat masih dalam ikatan pernikahan." Kantor menjadi sunyi selama 2 detik. Bai Ningbing duduk kembali di kursi kantornya. Kedua tangan bertumpuk di atas meja, matanya menatap Lu Jinlin dengan ekspresi yang sulit diartikan. Lalu, "Tuan Lu khusus datang untuk memberitahuku semua ini. Untuk apa? Jika kau tidak bisa memberi penjelasan yang masuk akal, kurasa kau akan sulit keluar dari gerbang perusahaan Shengxi tanpa cedera." Lu Jinlin tanpa sadar mundur selangkah, menyaksikan Bai Ningbing berubah dari seorang pemuda kaya raya yang tampak bodoh dan polos, menjadi seorang CEO dengan sorot mata yang dalam, seolah bisa membaca isi hati orang lain. Saat itu, dia yakin bahwa ketika Lu Jinlin melangkah keluar dari pintu utama Shengxi Group, akan ada seorang wanita berpakaian rapi di sampingnya. Bai Ningbing mungkin tidak sepenuhnya percaya pada kata-katanya,
Lagi pula siapapun yang bertemu dengan orang asing yang belum pernah dilihat sebelumnya dan mungkin memiliki gesekan dengan objek cinta rahasianya sendiri, pasti akan waspada. Dan apa yang dia katakan tentang kehidupan sebelumnya terlalu tidak masuk akal. Dia bersedia untuk menyediakan orang. Mungkin juga dengan maksud untuk mengawasi, tapi apa pedulinya, selama tujuannya tercapai. Dia melirik wanita yang mengemudi, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman tipis. Xiami. Di kehidupan sebelumnya, bawahan paling andal Bai Ningbing, ternyata sudah bersama Bai Ningbing sejak awal. Dengan bantuannya, dia bisa segera menguasai urusan perusahaan. Di kehidupan ini, dia akan meraih setiap kesempatan. Menopang keluarga Fang, membalas dendam pada musuh, dan juga menyiapkan jalan untukmu. Agar kau bersinar cemerlang, bahagia dan sejahtera. Di villa keluarga Fang. Kau duduk di ruang tamu, jari-jari ramping mengetuk keyboard dengan cepat. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Dari pintu masuk terdengar suara kunci berputar, kau mengangkat kepala dari layar di depanmu. Menatap Lu Jinlin yang mendorong pintu masuk. Senyuman yang baru saja merekah langsung membeku di wajah saat pandangannya menyentuh wanita asing di belakangnya. Kakak, siapa ini? Sambil mengganti sepatu, Lu Jinlin mempersilakan Xiami masuk. Yuan. Perkenalkan, ini adalah bantuan luar yang kucari. Ibu bilang aku harus belajar mengelola perusahaan. Tapi kau tahu, aku tidak pernah menyentuh hal-hal ini. Agar tidak mengecewakan ibu. Aku pun mencari bantuan luar. Jangan lihat dia masih muda. Dia sangat hebat. Aku bersusah payah baru berhasil meminjamnya. Saat Lu Jinlin menjelaskan. Xiami yang ada di sampingnya diam-diam mengamati kau yang duduk di meja saat itu. Tampaknya juga polos, tapi bukan itu alasan matanya tidak bisa berpaling. Pandangannya. Dengan serius tertuju pada pergelangan tangan kirimu, di mana tergantung gelang manik-manik hitam yang tenang, hampir persis sama dengan gelang di pergelangan tangan bos atasannya, Bai Linying. Itu adalah gelang tanpa tulisan yang murah, dengan pengerjaan kasar. Tanpa aksesori apapun, tetapi bos sangat menghargainya. Sebagai pewaris perusahaan bernilai miliaran. Pakaian, sepatu, aksesori. Mana ada yang tidak mahal, tapi justru gelang murahan seperti inilah. Tidak peduli bagaimana pakaiannya berubah, cincin itu tetap terpasang di jarinya, tidak pernah dilepas. Mengingat perkataan yang didengarnya di luar klub malam saat menjemput bosnya pulang, ia langsung mengerti. Itulah senior yang diam-diam disukai bosnya selama bertahun-tahun, seperti yang dikatakan teman bosnya. Pantas saja bos mengirimnya untuk menemani pria yang jelas-jelas bermasalah, pikirnya. Lu Jinyan sudah duduk di sampingmu. Melirik layar komputermu, alisnya sedikit berkerut. Ada apa, kakak? Tanyamu dengan santai. Ini agensi manajemen yang akhirnya kamu putuskan untuk tanda tangan? Tanya Lu Jinyan sambil menunjuk ke layar. Terlihat jelas kontak sebuah agensi manajemen, dan kamu sudah membuka email, sedang mengetik sesuatu. Iya, agensi ini terlihat bagus dari segala sisi. Kamu tidak boleh tanda tangan dengan agensi ini. Kamu terkejut dengan suara Lu Jinyan yang tiba-tiba meninggi, tidak mengerti mengapa kakak yang sejak tadi begitu ramah tiba-tiba marah. Tentu saja Lu Jinyan marah, di kehidupan sebelumnya, agensi inilah yang membuatmu menderita. Hampir kehilangan kehormatan, di kehidupan ini, agensi sampah ini jangan harap bisa menodai ayuannya lagi. Lu Jinyan menahan amarahnya, dengan sabar menjelaskan, aku sudah mencari tahu tentang agensi ini. Mereka sangat mengeksploitasi pendapatan anak buahnya, bahkan mendorong mereka untuk menukar tubuh demi sumber daya. Agensi semacam ini adalah tumor di industri hiburan. Sayang, kita tidak tanda tangan dengan agensi ini. Xiaming yang sedang menguping dari samping, mendengar Lu Jinyan mengatakan bahwa pria yang diduga menjadi objek diam-diam bosnya akan masuk industri hiburan. Semangatnya langsung membara. Ini kesempatan emas, kalau tidak membawa orang ini ke perusahaan sendiri untuk bosnya. Itu akan membuatnya sebagai asisten presiden terlihat tidak kompeten. Ia berdeham, lalu berkata dengan pura-pura tidak sengaja. Maaf mengganggu, saya mendengar dua tuan sedang membicarakan agensi manajemen. Soal artis dan sebagainya, apakah kalian ingin tanda tangan dengan perusahaan hiburan? Jika tuan yang tampan ini ingin masuk perusahaan hiburan, mungkin bisa pertimbangkan Starlight Corporation. Saya jamin, di industri hiburan tidak ada yang lebih baik dari Starlight. Perusahaan hiburan yang lebih menjanjikan. Mendengar itu, mata Lu Jinyan berbinar. Ia membawa Xiaming pulang, memang berniat membuatnya berbicara dan membantumu masuk ke Starlight. Dengan tidak membuka studio sendiri, Starlight adalah pilihan terbaik. Manajer Starlight semuanya papan atas. Sumber dayanya juga sangat bagus. Ada pepatah di industri hiburan, masuk Starlight. Selama tidak mencari masalah, pasti bisa bertahan. Yang terpenting, Starlight adalah anak perusahaan dari Shengxi. Dan satu-satunya pewaris Shengxi adalah Bai Ningbing. Di kehidupan sebelumnya, setelah menyelamatkanmu dari agensi pertama yang kamu tanda tangani. Setelah keluar dari perusahaan eksploitatif itu, Bai Ningbing langsung memasukkanku ke Starlight dan menempatkanku di bawah manajer terbaik Starlight. Ini meletakkan dasar yang baik untukmu menjadi aktor papan atas nantinya. Jika kamu masuk Starlight, pasti akan bersinar terang, sukses sepanjang jalan. Memikirkan itu, Lu Jinyan berdeham, menatap Xiaming dengan penuh semangat, asistensia. Lihatlah ayuan kami,
Penampilannya begitu bagus, bakatnya sudah diasah sejak kecil. Dan dia profesional, jika dia masuk industri hiburan, pasti karirnya akan cemerlang. Menurutmu, jika dia ingin masuk Star League, apakah sulit? Menghadapi tatapan penuh semangat pria itu, Xia Ming tidak nyaman dan mengalihkan pandangan. Saya akan menelepon bos saya. Bolehkah saya tahu nama tuan ini? Tentu saja boleh, kenapa tidak? Ini Tuan Fang, Fang Yuan. Xia Ming mengangguk. Berbalik ke sudut untuk menelepon. Melihat mereka selesai bicara, kamu mendekat ke telinga Lu Jinmian. Berbisik, kakak, sudahlah. Bagaimana mungkin perusahaan seperti Star League mau menerima pemula murni sepertiku? Bagaimana bisa? Ayuan, kamu begitu baik, pantas mendapatkan perusahaan terbaik. Lihat saja, setelah dia selesai menelepon, pasti kabar baik yang dibawanya. Saat kedua kakak beradik Fang berbisik, Xia Ming sudah menceritakan situasi di sini secara lengkap. Kepada Bai Ningbing di ujung telepon. Telepon hening cukup lama, sampai Xia Ming mengira. Bai Ningbing mematikan telepon, baru mendengar suaranya bertanya, masuk industri hiburan. Apakah itu keinginannya sendiri, atau keinginan Lu Jinmian, atau keinginan keluarga Fang? Xia Ming menatapmu, meskipun wajahmu menunjukkan sedikit keraguan, tetapi matanya penuh dengan sinar kerinduan. Lalu ia berkata, itu keinginan Tuan Fang sendiri. Membuatnya hormat. Berikan kepada Suan Rong, katakan padanya, tidak perlu perlakuan istimewa. Bagikan sesuai dengan sumber daya pendatang baru, dia tidak suka mendapat sesuatu tanpa usaha. Biarkan dia naik sedikit demi sedikit dengan kemampuannya sendiri. Tapi ada satu hal, jelaskan padanya, Ayuan adalah orang yang aku suka. Jangan biarkan hal-hal kotor itu menyentuhnya sedikit pun. Baik. Xia Ming menutup telepon, lalu menatapmu dengan senyum tipis. Tebakanku benar, ternyata dia yang diam-diam disukai bos. Hehehe. Mulai sekarang ada yang bisa mengendalikan bos. Hari-hari semakin mudah dijalani. Di belakang bos, juga ada Tameng. Dia berjalan mendekati dua anak laki-laki itu dengan senyum profesional. Tuan Ayuan, bos kami setuju kamu masuk ke Star Map. Kapan kamu punya waktu? Aku akan mengantarmu ke perusahaan Star Map untuk menandatangani kontrak. Semakin cepat kontrak ditandatangani, semakin cepat pula pekerjaanmu bisa diatur. Mendengar itu, kamu segera berdiri. Sekarang saja bisa. Tunggu sebentar, aku akan ganti baju. Setelah mendapat anggukan dari Xia Ming, kamu berlari ke atas dan memilih setelan formal. Xia Ming mengemudi. Kamu dan Lu Jinmian duduk di kursi belakang. Tentang pergi ke Star Map untuk menandatangani kontrak, kamu masih merasa seperti mimpi. Sebenarnya, setiap hal yang terjadi dalam 2 hari ini, bagimu yang seperti bunga yang tumbuh di rumah kaca. Semuanya penuh dengan nuansa absurd seperti mimpi. Matahari cerah, cocok untuk bepergian. Lampu hijau terus menyala. Cahaya hitam low profile akhirnya berhenti di bawah gedung Star Map. Di bawah bimbingan Xia Ming, kemudian dengan senyuman, sambil menarik Xia Ming keluar. Sebaiknya kamu jelaskan padaku. Bukankah bos mengirimiku pesan hanya untuk membawa 1 orang baru? Tapi lihatlah, kamu tiba-tiba membawa 2 orang. Xia Ming yang dicekik lehernya. Jangan buru-buru, sambil menepuk tangan wanita itu, Wan Ro, lepaskan. Kamu ingin aku menjelaskan? Setidaknya dengarkan dulu. Apa yang kamu lakukan memegang dasiku? Hampir mencekiku. Biarkan bos tahu kamu mau mencelakai bawahannya yang paling andal. Demi kebaikanmu, wanita itu melepaskan Xia Ming dan mendengus dingin. Wajah penuh ketidaksabaran. Kamu cuma bisa mengancamku dengan bos. Cepat katakan. Xia Ming merapikan dasi yang kusut karena ditarik. Dengan santai dia berkata, bos memang hanya menyuruhmu membawa 1 orang. Yang satu lagi aku yang bawa. Sebelum dia selesai bicara, wanita itu langsung marah besar, kembali menarik dasi Xia Ming. Kau tahu, aku sudah sangat terluka. Hanya ingin mundur ke belakang layar. Membimbing agen baru, bersedia menerima orang yang ditunjuk bos sudah cukup sebagai penghormatan. Karena dia adalah bos. Tapi kau malah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, sambil bekerja untuk bos. Juga membawa urusan pribadi. Lagi-lagi dicekik lehernya, meskipun Xia Ming adalah orang yang sabar. Juga tidak bisa menahan amarah, menepis tangan wanita itu, dan berkata dengan tegas. Suan Rou, kamu boleh bilang aku orang yang tidak baik, tapi kamu tidak boleh menghina etika profesionalku. Kapan aku menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau menambahkan urusan pribadi? Kamu ini temperamental. Kapan bisa berubah? Dengarkan aku selesai bicara, oke? Seolah terkejut dengan keseriusan Xia Ming, Suan Rou mengangguk dan tidak bergerak lagi. Xia Ming dengan puas merapikan pakaiannya, lalu melanjutkan penjelasan, orang yang satu itu memang aku bawa. Dia adalah kakak dari pendatang baru yang akan kamu tangani. Bukan hanya kamu yang punya tugas, aku juga. Bos menyuruhku membawanya belajar keuangan dan manajemen perusahaan. Nanti setelah urusanmu selesai, aku akan langsung membawanya ke perusahaan keluarga Fang. Suan Rou mendengarkan, mengerutkan kening, memotongnya dengan serangkaian, tunggu. Perusahaan keluarga Fang? Kalian belajar ya belajar, untuk apa pergi ke perusahaan keluarga Fang? Sekali lagi dipotong, Xia Ming tidak tahan lagi dan memberi Suan Rou sebuah jitakan di kepala. Bisakah kamu diam dan biarkan aku selesai?
Dia adalah tuan besar keluarga Fang, pasti pergi ke perusahaan keluarga Fang. Dengan begitu kita bisa menangani masalah dengan tepat sasaran dan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Aku tahu. Kamu pasti akan bertanya lagi. Diam dulu, dengarkan aku bicara singkat dan jelas. Xiaming berkata sambil menatap Suan Rou, melihat dia tidak berniat membuka mulut. Baru melanjutkan, anak baru yang harus kamu bimbing adalah Fang Yuan, tuan muda keluarga Fang. Dia suka berakting, ingin masuk ke industri hiburan, dan bos diam-diam menyukainya. Kebetulan keluarga Fang tidak punya bisnis terkait hiburan, makanya bos mendapat kesempatan membawanya ke perusahaan sendiri. Orang yang harus kubantu adalah tuan muda lain dari keluarga Fang, Lu Jinmian. Dia sepertinya tahu sesuatu, itulah yang membujuk bos untuk membantunya. Tapi aku punya kecurigaan yang masuk akal. Karena Lu Jinmian adalah tuan muda asli, dan Fang Yuan adalah tuan muda palsu, bos khawatir Lu Jinmian melakukan sesuatu yang membahayakan Fang Yuan, maka dia menyuruhku untuk berada di sisinya dengan dalih membantunya. Lin Wei membantu, sebenarnya untuk mengawasi, aku berkata demikian. Entitasku memungkinkan aku membawa satu orang, aku punya alasan untuk menolak. Aku akan membawakanmu istri lagi. Aku tidak bisa melakukan banyak hal. Selain mengatur pekerjaan untuk istrimu, aku tidak mengurus apapun yang lain. Benar-benar seperti bos yang lepas tangan, bekerja satu tugas dengan gaji tinggi. Wakakakaka. Melihat Suan Rou, dari terkejut hingga sudut bibirnya terangkat senyum aneh. Xiaming tidak tahan, kembali memberinya kekerasan. Sudah. Hentikan senyummu yang menakutkan itu. Tuan Ayuan tidak tahu kalau bos menyukainya, bahkan mungkin tidak tahu siapa bos itu. Jangan mengatakan hal sembarangan di depannya. Juga, bos menyuruhku menitipkan pesan padamu. Tuan Ayuan tidak suka mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Kamu tidak perlu memberikan sumber daya ekstra padanya, cukup berikan sesuai sumber daya normal perusahaan. Dan yang terpenting, bos berkata, jangan biarkan hal-hal kotor. Hal-hal keji menodai dirinya sedikit pun. Mengerti, Xiaming? Kau bicara seperti itu. Artis yang aku bawa, kapan pernah perlu mengandalkan hubungan semacam itu untuk naik? Selain mereka yang rela jatuh, yang tidak bisa aku kendalikan, artis-artis lainnya. Aku tidak pernah membiarkan budaya buruk industri hiburan menodai mereka sedikit pun. Aku, Suan Rou, hanya membawa mereka yang bermimpi. Artis yang berjuang demi uang, demi ketenaran dan pengaruh. Tipe yang menghalalkan segala cara. Yang tidak mau berusaha, hanya mau jalan pintas, bahkan menggunakan tubuh untuk mendapatkan sumber daya. Aku tidak sudi membawa mereka. Suan Rou berkata, lalu menambahkan, tentu saja. Aku tidak mengatakan Tuan Ayuan buruk. Bagaimanapun dia adalah orang yang disukai bos. Mungkin dia sama sekali tidak tahu. Ada seorang wanita gila yang diam-diam memperhatikannya. Hahaha, Suan Rou. Apakah bos tahu kalau kau menganggapnya gila? Suan Rou menyeka sudut matanya, air mata karena tertawa. Dia berdiri tegak, tentu saja tidak tahu. Masa aku biarkan si kecil itu tahu? Dia pasti akan mengulitiku. Xiaming, kau tidak akan melapor, kan? Aku juga tidak salah. Bos masih muda, tapi bermain lebih kejam daripada ibunya sendiri. Apakah ini wajar? Apakah ini normal? Xiaming tidak menjawab. Hanya meliriknya dengan dingin. Sudah, hentikan tingkah gilamu. Aku tidak akan melapor. Tapi jika kau mengatakan sesuatu di depan Tuan Ayuan yang menghalangi jalan cinta bos, aku jamin bos benar-benar akan mengulitimu. Suan Rou merapikan penampilannya, acuh tak acuh. Tenang, aku tidak bodoh. Aku sangat ingin bos berhasil dalam usahanya. Nanti, aku akan menjadi manajer suami bos. Ayo pergi. Tadi tidak perhatikan, biarkan aku lihat baik-baik, mana yang menjadi calon nyonya bos. Keduanya kembali ke dalam ruangan. Xiaming berjalan ke sampingmu dan memperkenalkan, Tuan Ayuan. Ini Suan Rou, yang terbaik di antara manajer baru. Aku sudah memberitahunya. Mulai sekarang dia yang akan membimbingmu. Urusan selanjutnya, kamu bisa langsung berdiskusi dengannya. Setelah Xiaming selesai berbicara, dia menatap Lu Jinlin. Tuan Lu Jinlin. Sisi ini diserahkan kepada Suan Rou. Urusan lainnya tidak perlu kita. Untuk menyelesaikan secepat mungkin. Tugas yang diberikan bos, sebaiknya kita pergi ke grup C hari ini, segera familiar dan kuasai. Ada kesulitan dari pihakmu? Mendengar itu, Lu Jinlin segera berdiri. Tidak ada. Kita pergi sekarang. Ayuan, kamu berdiskusi dengan manajer Yan. Kami pergi dulu, meninggalkanmu sendirian di sini. Lu Jinlin tidak khawatir. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, Suan Rou adalah manajer yang diatur oleh Bai Ningbing untukmu. Profesionalisme dan tingkat keahliannya sangat tinggi. Yang terpenting, dia tidak memiliki artis lain di bawahnya, sepenuhnya fokus membimbingmu seorang diri. Dia tentu tidak perlu khawatir. Sekarang masa depanmu terjamin, dia juga harus berusaha keras. Karena Xiaming begitu proaktif mengatakannya, dia pasti tidak akan menolak. Sekarang berangkat. Mereka pergi. Di ruang rapat yang luas, hanya tinggal kamu dan Suan Rou berdua. Karena sopan santun, kamu berdiri dan mengulurkan tangan ke Suan Rou.
Nona Su, halo, aku Fang Yuan. Mulai sekarang kita partner. Mohon bimbingannya. Mendengar kata-katamu, Xuanrou baru tersadar dari keheranannya. Demi berjabat tangan denganmu, tanpa bicara yang lain, penampilanmu benar-benar luar biasa. Foto sama sekali tidak bisa menangkapnya. Begitu melihatmu langsung, dia mengerti. Di dunia ini, kamu memiliki potensi tanpa batas, nak, dari keluarga Bai. Pandai memilih, dunia hiburan sudah lama tidak memiliki pendatang baru dengan penampilan dan aura sebaik ini. Karena pengkhianatan artis sebelumnya, dia awalnya tidak ingin membimbing pendatang baru lagi, menerimanya. Terpaksa karena desakan kuat dari bos, Bai Ningbing, tapi sekarang melihat wajahmu yang tersenyum dengan mata melengkung di depannya. Dia kembali bersemangat. Bibit yang bagus seperti ini, asalkan kamu mau berusaha. Dia percaya diri bisa membawamu meraih gelar aktor terbaik dan piala ganda setelahnya, membawamu ke panggung internasional. Agen mana yang tidak ingin membesarkan seorang bintang internasional? Dia tidak bisa berhenti karena takut gagal. Harus berusaha keras merebut sumber daya, mengantarmu ke singgasana bintang internasional, biar Bai Ningbing tidak bisa mengejar. Memikirkan hal itu, dia memasang senyum buaya. Tuan Ayuan, halo. Duduklah, aku tunjukkan kontraknya. Semua pengaturan. Setelah kontrak ditandatangani, kita bicarakan. Dia menarik kursi dan duduk, dari tas kerja di sampingnya. Mengeluarkan 2 rangkap kontrak, mendorongnya ke depanmu. Kamu menerimanya. Membaca setiap klausul dengan saksama, semakin membaca semakin terkejut. Kontrak ini ternyata sangat menguntungkanmu. Setelah Lu Jingnian menunjukkan bahwa perusahaan yang kamu cari sendiri tidak bagus, itu adalah perusahaan yang mengeksploitasi artis. Dan menggunakan cara-cara tidak jujur, perusahaan fiktif, demi kehati-hatian, dalam perjalanan ke sini. Kamu sudah mencari banyak kontrak terkait di ponsel untuk dipelajari. Daya ingatmu bagus. Kamu ingat hampir semua poin penting dari kontrak-kontrak itu, tentu saja bisa melihat. Kontrak di depanmu ini semuanya mengutamakanmu, bahkan bisa dibilang memihakmu. Kontrak seperti ini sama sekali tidak seperti untuk pendatang baru, lebih seperti untuk merebut. Artis yang sudah terkenal ke perusahaan sendiri, syarat-syarat yang diberikan sebagai konsesi. Hatimu penuh pertanyaan, gerakan membuka halaman mulai melambat. Perubahanmu. Tidak luput dari perhatian Xuanrong yang mengamatimu dari samping. Dia langsung melihat keraguanmu. Langsung bertanya, ada apa, Tuan Fang? Apakah ada pertanyaan tentang klausul kontrak, Nona Su? Klausul kontrak tidak ada masalah. Hanya saja, syarat-syarat yang diberikan kontrak ini, dari berbagai aspek. Sepertinya bukan sesuatu yang bisa dimiliki pendatang baru. Melihat alismu berkerut. Xuanrong tersenyum lebih dalam. Dia menyangga dagu menatapmu, nada suaranya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan. Secara teori memang begitu, tapi Tuan Fang bukan pendatang baru biasa. Saya sudah melihat data Tuan Fang. Lulusan terbaik Universitas A, mengambil jurusan keuangan dan akting bersamaan, setiap mata kuliah teori dan profesional. Selalu menjadi juara 1 di angkatan. Dan Tuan Fang, mungkin kamu sendiri tidak sadar. Penampilanmu adalah sesuatu yang langka di dunia hiburan. Dengan kata lain, potensi Tuan Fang sangat besar, asalkan serius dan berusaha, masa depan cerah dan gemilang. Bersinar terang. Xuanrong berhenti sebentar, duduk tegak. Tidak memberimu kesempatan bertanya balik. Saya pikir, penampilan Tuan Fang. Maka, kontrak yang tampaknya istimewa ini, jika diberikan kepada Tuan Fang, juga tampak sangat masuk akal. Ini memang bukan omong kosong Xuanrong, juga bukan karena kamu dipaksa oleh Bai Lingbing. Untuk memberikan keistimewaan. Semua ini kamu dapatkan sendiri. Dalam data yang dia terima. Dia melihat masa lalumu dan fotomu. Mungkin data tidak lengkap, hanya 2 halaman tipis. Bagaimana bisa merangkum masa lalu dan pengalaman seseorang? Tapi, hanya secuil yang terungkap. Sudah cukup membuat Star Chart memberikan pilihan terbaik dalam kontrak artis. Star Chart tidak akan menolak. Pemuda Fang yang berbakat, dibesarkan dengan baik di keluarga kaya. Apalagi tidak akan menolak seseorang dengan wajah sempurna dan polos, yang bisa disebut wajah cahaya bulan yang tak tersentuh, juga memiliki gelar ganda, lulusan profesional berbakat. Semua syarat ini digabungkan, sepertinya menjelaskan potensi tak terbatasmu di dunia hiburan. Star Chart selalu murah hati kepada artis berbakat. Kontrak istimewa ini. Kamu tahu. Mendengar kata-kata Xuanrong, kamu diam. Kamu selalu berpikir bahwa masuk ke Star Chart adalah keberuntunganmu, tidak menyangka. Di mata Star Chart, kamu ternyata layak mendapat investasi seperti ini. Kamu menggigit bibir. Tidak bertanya lebih banyak, mengambil pulpen di samping, pada 2 kontrak yang sama. Menandatangani namanya sendiri, Yu Xingtu, mulai dari kontrak yang ditandatangani untuk Xingtu ini. Berangkat. Setelah menandatangani kontrak, kamu kembali menatap Xuanrong. Nona Su, kontrak sudah selesai. Sekarang bisa membahas pekerjaan? Xuanrong melirik tanda tanganmu yang rapi di kontrak, tersenyum dan menyimpan kontrak itu. Tentu saja, Tuan Fang, ikut aku akan mengantarmu ke ruang istirahatmu. Mengikuti Xuanrong ke lantai 21. Saat pintu terbuka, sebuah ruangan yang luas dan terang. Ruang istirahat artis kru Xingtu terlihat, di meja yang paling mencolok di ruangan. Terletak sebuah naskah,
Melihat naskah itu, matamu berbinar. Tidak menyangka Singtu begitu efisien. Kamu baru datang hari ini untuk menandatangani kontrak, dan mereka sudah menyiapkan naskah. Tidak, naskah di meja itu bisa kamu lihat, itu adalah yang aku pilih setelah menerima datamu. Dari perpustakaan naskah Singtu untukmu, sebuah drama web santai tentang wanita utama yang bertarung dan naik level, diadaptasi dari novel online dengan lalu lintas besar. Sutradaranya sangat hebat, pemeran wanita utama juga aktris berbakat, aktor populer. IP populer, banyak penggemar novel, basis penggemar karakter utama besar. Promosi juga sudah siap, bahkan sebelum syuting, sudah ditetapkan setelah syuting. Di Sihong City jam 8 malam, bisa dikatakan, selama drama ini bisa tayang normal. Pasti akan sukses. Mendengar itu, kamu jadi tertarik, mengambil naskah dan membukanya. Saat kamu membaca naskah, Xuanrong terus menjelaskan, drama ini wanita utama tanpa CP. Berarti tidak ada pemeran utama pria yang sebenarnya, tidak ada konflik perasaan, dan yang muncul di sini. Setiap karakter pria yang bernama, lebih atau kurang memiliki hubungan emosional dengan wanita utama, masing-masing memiliki identitas sendiri. Keberadaan masing-masing sangat penting dalam perjalanan pertumbuhan wanita utama, masing-masing memiliki keunikan. Titik terang yang patut dipuji, masing-masing mudah menonjol, karena ada investasi dari Shengxi. Beberapa peran yang belum ditentukan diberikan kepada Singtu, kamu bisa lihat. Kekosongan peran di halaman pertama, pilihan peran di dalamnya ada di tangan Singtu kami. Kamu bisa pilih sesukamu, melihatmu membuka daftar peran, nada Xuanrong menjadi serius. Ayuan, aku harap kalian mengambil drama ini, sebagai pendatang baru. Peran pertamamu, bisa jadi tidak banyak detail, tapi harus cukup menarik perhatian penonton. Harus membuat orang ingat, dan di sini, tidak peduli peran mana yang kamu pilih. Karena karakternya bagus, perannya penuh, akan membuatmu meninggalkan kesan di benak penonton. Itulah yang paling perlu kamu lakukan saat ini, mengerti? Setelah Xuanrong selesai bicara. Kamu sudah memahami naskah ini secara kasar, seperti yang dia katakan, banyak peran dalam naskah ini. Semuanya digunakan sebagai peran pertama untuk kompetisi pendatang baru. Kamu mendongak menatap Xuanrong. Dengan nada serius, Suji, aku mengerti apa yang kamu katakan. Aku akan mengambil naskah ini, tapi aku ingin bertanya padamu, di hatimu. Apakah ada pemikiran tentang peran mana yang harus aku mainkan? Xuanrong terkejut. Sepertinya tidak menyangka kamu akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Menurutnya, selama kamu melihat naskah, 80% akan memilih adik kandung wanita utama, adik keluarga Lin, King Shui. Tanpa dia, hanya karena peran ini identitasnya disukai, kesulitan akting rendah. Bahkan sangat cocok dengan kepribadianmu sendiri. Saat menyebut adik keluarga Lin, banyak orang yang terbayang. Adalah adik laki-laki yang ceria, imut, dan jenaka, tapi naskah ini tidak demikian. King Shui dalam naskah adalah seorang gadis yang menyukai puisi dan lagu. Ini benar-benar seperti karakter yang diciptakan sesuai dengan dirimu sendiri, jadi dia yakin kamu akan memilih King Shui. Tapi dari maksudmu, kamu tidak sepenuhnya pasti memilih peran ini, dia mempertimbangkan berulang kali. Setelah memikirkan ulang sisa peran di kepalanya, tetap merasa King Shui paling cocok. Ayuan, pikiranku adalah mengambil King Shui, peran ini dalam novel. Sudah banyak penggemar, identitas disukai, pengaturan menarik. Yang paling penting, temperamen dan karakter King Shui, deskripsi penampilan sangat cocok denganmu. Aku tidak mengerti alasan apa yang kamu miliki untuk tidak mengambilnya. Mendengar itu, kamu membalik naskah di tangan ke salah satu halaman. Mendorongnya ke depan Xuanrong. Suji, aku ingin mengambil peran ini. Sebelum melihatnya, aku pasti akan tanpa ragu mengambil King Shui. Tapi setelah melihatnya, menurutku, dibandingkan dengan King Shui, karakter Amiao lah yang benar-benar tak terlupakan. Xuanrong tertegun di tempat, lalu ragu-ragu berkata, Ayuan, maksudmu, kau ingin mengambil peran Amiao, benar? Ya, kau berkata dengan tegas, karakter Amiao. Dialah yang paling berpengaruh dalam hidup Wei Ying, dan kepribadian Amiao sendiri juga paling sulit dilupakan. Lahir dengan nasib tragis, bakat luar biasa, dingin dan anggun. Jelas seperti bulan yang tak tergapai. Namun karena tahu Wei Ying adalah kunci, ia diam-diam memperhatikannya. Karena masa kecil yang menyedihkan, tak pernah benar-benar dicintai, ia melindungi dirinya dengan sikap dingin. Namun karena ulah tokoh utama wanita yang memberinya bunga setiap hari, perasaannya perlahan tumbuh, dan akhirnya, demi masa depan seluruh dunia, juga demi sedikit keegoisannya sendiri, ia dengan tegas mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan tokoh utama wanita. Agar tidak menyakiti tokoh utama wanita setelah mati, ia pergi sendirian menuju kematian, tewas di bawah pedang tokoh utama wanita. Ia mengubah sikap tokoh utama wanita dengan nyawanya, dan menjadi kenangan termanis yang tak bisa dilupakan Wei Ying. Kau berhenti sejenak, menatap Xuanrong, Suster Su. Dalam novel asli yang menjadi acuan naskah ini, karakter pria dengan popularitas tertinggi seharusnya adalah Amiao, kenangan termanis yang mati demi menyelamatkan tokoh utama wanita. Bukan? Xuanrong terdiam, selera MU cukup unik. Amiao memang karakter paling populer, tapi justru karena popularitasnya yang terlalu tinggi, ia pernah dianggap sebagai idola oleh penggemar novel asli. Setelah berita bahwa novel ini akan difilmkan menyebar,
Penggemar novel asli sempat menyatakan bahwa tidak ada yang bisa memerankan Amiao. Amiao adalah kenangan termanis Wei Ying. Ia memiliki penampilan yang sempurna, tapi bukan sekadar wajah cantik. Banyak adegan karakter ini yang menguji akting. Adegan yang paling sulit diperankan adalah saat Amiao harus menyelesaikan sendiri satu set jurus pedang tanpa pemeran pengganti. Itu adalah saat Wei Ying baru memulai. Sebagai senior, Amiao mendemonstrasikan jurus pedang Sekte Qingyun, yang merupakan bagian tak terpisahkan untuk menarik perhatian Wei Ying pada pedang. Karena itulah, para penggemar novel sempat berpikir, industri hiburan Tiongkok sama sekali tidak memiliki aktor pria seperti itu yang bisa memenuhi standar Amiao dalam hati mereka. Wajah seperti itu, di seluruh industri hiburan, hanya ada 2 atau 3 orang. Dan 2 atau 3 orang itu semuanya aktor drama romantis yang hanya bisa melotot, sementara aktor pria dengan akting bagus tidak cukup tampan. Mendengar bahwa Xianlu akan mulai syuting, banyak orang berbondong-bondong ke akun resmi tim produksi Xianlu, meminta agar karakter Amiao dihapus. Karena tidak ada yang bisa memerankan Amiao. Dan mereka tidak bisa menghentikan syuting, yang membuat penulis mendapat untung, mereka lebih rela menerima Amiao agar selamanya hidup di dalam buku. Karena akun resmi diserbu, tim kreatif berdiskusi. Jika saat syuting dimulai, belum ada aktor yang cocok untuk Amiao, mereka akan mengikuti permintaan penggemar novel. Menghapus karakter Amiao. Xuan Rou sendiri adalah penggemar novel Xianlu. Melihatmu di depannya. Wajah tanpa riasan, jika dirias, secara penampilan dan aura memang sangat cocok dengan Amiao. Tapi aktingmu, mungkin karena sudah belajar secara profesional, cukup bagus. Namun perasaan penggemar novel terhadap Amiao terlalu dalam. Mereka sudah menganggapnya seperti dewa. Untuk memerankan Amiao, mereka akan sangat kritis terhadap aktor. Sama sekali tidak mentolerir kesalahan. Kau hanya seorang pendatang baru. Jadi, mulai dari penentuan peran hingga serial ini tayang dengan lancar, kau mungkin harus menanggung hujatan. Jika aktingmu bagus, kau langsung terkenal. Jika tidak bagus, kau akan dibully habis-habisan hingga keluar dari industri. Kau adalah orang yang disukai bos, membuatmu dibully sejak debut, bagaimana nasibku nanti? Selain itu, adegan tari pedang Amiao tidak bisa menggunakan pemeran pengganti. Pedang itu tidak berperasaan, meskipun itu properti. Tetap ada risiko cedera. Dia tidak berani mengambil risiko. Memerankan King Shui. Kau punya jaminan 100% untuk terkenal, dan risikonya tidak sebesar itu. Awalnya, saat tahu bos mau menempatkan orang. Setelah melihat fotomu, dia langsung merebut karakter King Shui dari agen lain. Tapi sekarang, kau tidak ingin jalan yang mulus, kau malah ingin mengambil jalan pintas. Menempuh jalan berduri, di mana sekali berpikir bisa menuju surga, sekali berpikir bisa menuju neraka. Dia benar-benar tidak berani bertaruh. Setelah berpikir panjang, dia berkata padamu, tunggu sebentar, aku telepon dulu. Karakter Amiao ini ada masalah. Aku tanya dulu. Setelah berkata begitu, Xuan Rou berjalan keluar pintu. Menelpon Bai Ningbing. Telepon berdering 2 kali lalu diangkat, suara dingin Bai Ningbing terdengar dari seberang. Ada urusan apa? Xuan Rou menjelaskan situasi secara singkat, juga memberitahu Bai Ningbing tentang kelebihan dan kekurangan kedua karakter. Telepon hening cukup lama, sampai Xuan Rou curiga dirinya ditutup telepon, baru suara Bai Ningbing kembali terdengar. Sesuai dengan pemikirannya sendiri, dia langsung maju ke depan, sisanya aku yang atasi. Untuk hal seperti ini di masa depan, kamu diskusikan dengannya, tidak perlu meneleponku. Xuan Rou, aku percaya padanya. Kamu juga harus percaya pada artis yang kamu bawa. Bai Ningbing selesai bicara tanpa menunggu respon Xuan Rou, langsung menutup telepon. Mendengar nada sibuk dari seberang, Xuan Rou menyimpan ponselnya dan menghela napas pasrah. Kalian berdua, sama-sama punya pikiran sendiri. Sudahlah, sudahlah. Bos benar, harus percaya diri. Mungkin saja kamu berakting dengan sangat baik. Langsung populer karena satu peran. Dengan basis penggemar Amiya dan Xianlu, memerankan Amiya jauh lebih berarti untuk perkembangan kariermu selanjutnya daripada memerankan King Shui. Memikirkan hal itu, Xuan Rou mendorong pintu masuk. Ayuan, tidak masalah. Ikuti pemikiranmu, kita ambil peran Amiya. Bereskan barang-barangmu. Kita pergi ke kru produksi Xianlu. Karena popularitas karakter Amiya terlalu tinggi, perlu ada sedikit audisi. Asalkan Xianlu setuju, kita tanda tangan kontrak, sekalian ambil foto promo resminya. Syuting akan dimulai akhir bulan. Setelah peranmu dipastikan, aku baru akan melepas peran lainnya. Xuan Rou mengemudi membawamu ke kota studio film. Karena Xianlu akan mulai syuting akhir bulan, kru sudah menyewa lokasi di kota studio. Sutradara Yang Ying, agar tidak menunda syuting, mengawasi langsung bawahannya yang menata set. Untuk audisi dengan sutradara. Hanya di sini bisa menemukannya. Mobil tiba di kota studio, melaju dengan tenang di jalan utama tengah. Kamu mengalihkan pandangan keluar jendela, berbagai macam set terbentang di depan mata. Bangunan dari zaman yang berbeda, namun berdiri rapat di sini, tidak berantakan. Malah memiliki keindahan yang aneh. Melihat kota studio yang begitu dekat, jantungmu berdebar kencang. Ini adalah jarak terdekatmu dengan dunia akting. Melangkah di jalan ini,
Sebagian besar hidupmu akan berkeliling di berbagai kota studio. Menyesal? Tidak. Kamu hanya merasa sangat tenang. Mobil akhirnya berhenti di depan sekelompok istana yang tampak seperti di kayangan. Turun dari mobil, kamu mengikuti Xuanrou, melewati kru yang sibuk mondar-mandir, sampai melihat Yang Ying. Xuanrou menyuruhmu berhenti, dia sendiri maju untuk menyapa. Sutradara Yang, lama tidak bertemu. Yang Ying yang sedang berbicara dengan walkie-talkie mendengar suara dan mendongak. Melihat Xuanrou di depannya, dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan sedikit ragu. Manajer Su? Ada angin apa kamu kesini? Xuanrou tersenyum. Tidak ada hal besar. Hanya artis baru yang aku tanda tangani ingin bermain di Xianlu yang kamu sutradarai. Aku bawa dia untuk audisi saja. Bukankah Xuanrou sudah setengah pensiun dan tidak mau membawa artis lagi? Sebagai orang dalam industri. Mengapa Xuanrou tidak mau membawa artis? Yang Ying juga sedikit mendengar. Katanya, artis sebelumnya yang dia bawa menusuknya dari belakang. Setelah populer berkat jaringan dan sumber daya Xuanrou, langsung pindah ke perusahaan lain. Dan putus hubungan dengannya. Meskipun tidak menggoyahkan posisi Xuanrou, tapi membuatnya kehilangan muka di Singtu. Setelah itu, beredar kabar bahwa Xuanrou tidak akan membawa artis lagi. Awalnya, para sutradara seperti mereka sempat merasa kasihan padanya. Lagi pula artis di industri ini setia pada karir mereka. Hanya ingin mengejar mimpi, ingin membuat film bagus, ingin meninggalkan nama. Dalam sejarah film dan televisi masa depan, mereka sangat menyukai manajer yang tegas seperti Xuanrou. Apalagi Xuanrou memiliki jaringan luas dan posisi tinggi di Singtu. Mereka semua punya hubungan baik dengannya. Artis yang dia bawa juga semuanya berbakat akting, para sutradara suka mempekerjakan mereka. Begitu dia bilang tidak mau bawa artis. Apapun alasannya, mereka tidak bisa tidak merasa sayang. Tapi baru berapa lama? Xuanrou sudah membawa artis baru, dan langsung membawanya untuk audisi. Pikiran Yang Ying berkecamuk. Dia memberikan walkie-talkie ke asisten sutradara di sampingnya, menyuruhnya terus mengawasi, lalu berjalan ke sisi Xuanrou. Xuanrou, bukankah kamu bilang setelah ini tidak akan bawa artis lagi? Xuanrou tersenyum. Awalnya memang begitu, tapi dia berbeda, dia istimewa. Mulai sekarang aku hanya akan bawa dia seorang, membawanya mewujudkan mimpiku. Yang Ying mengangguk. Baik, Xuanrou. Meski dihantam, kau tidak menyerah pada mimpimu. Semoga beruntung. Sambil bicara, dia melirikmu yang berdiri tidak jauh. Penampilanmu cukup menonjol. Karismamu juga bagus. Pasti kamu datang untuk audisi King Shui? Dengan wajah seperti ini, karisma seperti ini memerankan King Shui pasti tidak masalah. Apa yang perlu dikhawatirkan? Xuanrou, kamu masih teliti seperti biasa. Xuanrou kesal. Kak, biarkan aku selesai bicara. Sudah, aku tidak bilang Ayuan akan ambil peran King Shui. Penampilan Yang Ying juga secara tidak langsung membuktikan bahwa kau benar-benar cocok untuk peran King Shui. Sayangnya pemuda ini punya pemikirannya sendiri. Sekarang hanya bisa berharap, audisimu lancar, katanya sambil merendahkan suara. Berbisik di telinga Yang Ying. Sutradara Yang, menurutku sebaiknya kau tetap mencoba audisi. Yang akan dia ambil bukan King Shui. Bukan juga peran lain, yang akan dia ambil adalah Amiao. Yang Ying acuh tak acuh, Amiao? Ada apa dengan Amiao? Amiao juga tidak perlu audisi. Begitu sadar, dia terperangah meninggikan suara. Tunggu, apa katamu? Dia ingin mengambil air? Mengambil Amiao, bukan Xuanrou. Sama-sama penggemar novel Xianlu. Dan juga sama-sama orang dalam industri, kau pasti tahu betapa istimewanya karakter Amiao ini. Syuting akan segera dimulai, kita semua sudah tidak berharap ada yang bisa memerankan Amiao. Naskah baru sudah direvisi lembur. Naskah yang diberikan untuk drama barumu dulu. Karena naskah baru belum keluar. Kalau tidak, mana mungkin ada karakter Amiao. Sekarang kau bilang. Pendatang baru yang kau bawa ini, dia ingin memerankan Amiao? Kak Su, kau bercanda denganku? Kau tidak memikirkan diriku sendiri. Setidaknya pikirkan juga artismu. Kalau dia memerankan Amiao, sebentar lagi akan jadi trending. Begitu debut langsung dimaki. Kau tidak apa-apa? Xuanrou mengusap telinga yang sakit karena suara keras Yang Ying. Rasa sakit yang sesungguhnya jauh lebih banyak, baru dia berbicara dengan santai, sutradara Yang. Kau pasti juga tahu, seberapa besar dampak penghapusan karakter Amiao terhadap keseluruhan alur cerita. Coba lihat baik-baik Ayuan, kalau dirias dengan tepat, betapa cocoknya penampilannya dengan Amiao. Untuk akting, kau tidak perlu khawatir, dia punya gelar sarjana seni peran di universitas. Semuanya memenuhi syarat. Kita tidak bicara yang lain, sama-sama penggemar Xianlu. Bukankah kau ingin menghadirkan Xianlu dengan sempurna ke layar? Jika Ayuan bisa memerankan Amiao dengan sempurna. 带给仙路影视化的不只是流量和剧情完整性，还有在剧里圆了书粉的梦啊！ Penggemar novel mana yang saat membaca tidak ingin bertemu Amiao? Saat kau menerima proyek syuting Xianlu. Bukankah kau juga ingin menghadirkan Amiao ke layar untuk mewujudkan impian? Yang Ying terdiam. Tidak lain, Xuanrou tepat mengenai hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak ingin membawa Amiao ke layar? Menghapus Amiao, Xianlu tidak lagi utuh. Benar-benar berubah rasa. Melihat Yang Ying goyah, Xuanrou terus mendesak.
Sutradara Yang, lihat, bukankah aku sudah membawa Ayuan untuk audisi? Kalau dia benar-benar tidak bisa, ya mainkan King Shui, tidak mengganggu rencana awalku. Tapi kalau dia bisa, keuntungannya jauh lebih besar daripada beberapa menit yang kau buang. Waktu audisi jauh lebih banyak. Wajah Yang Ying berubah-ubah, akhirnya matanya tertuju padamu. Wan Rou, aku percaya padamu kali ini. Ayo audisi. Suruh penata rias meriasnya. Kau rela mewujudkan mimpiku, aku juga tidak bisa biarkan artismu diperlakukan tidak adil. Nanti saat audisi, aku suruh orang merekam semuanya, videonya akan kukirimkan padamu. Kalau dia benar-benar bisa memerankan Amiao, setelah foto resmi dirilis, jika ada yang memakinya, kau tinggal kirimkan rekaman itu. Aku tidak ingin, setelah susah payah ada orang yang bisa memerankan Amiao. Malah dihujat sampai mundur oleh penggemar novel dan netizen yang tidak tahu keseluruhan cerita. Kau mengurus tata rias di kru drama Xianlu. Sementara di Shengxi Group, Lu Jinlin benar-benar lemas di meja kerja. Tidak lain. 太难了，他什么都看不懂。重生第2天， Setelah mengatur semuanya, dia masih mengira dirinya protagonis takdir. Tak disangka sekarang malah dikalahkan oleh proposal strategi yang tidak dipahami. Serta angka-angka finansial yang padat. Ingin menyerah. Ingin makan enak pakai uang adik setelah kau terkenal. Ingin nanti setelah kau dan Bai Ningbing menikah. Langsung jual keluarga Fang ke Shengxi, ambil uangnya dan bersenang-senang. Kenapa harus membuat dirinya sesulit ini? Xiami di sampingnya merapikan dokumen, sesekali melirik, lalu berkata dengan nada lembut memberi semangat. Tuan Lu, ada banyak hal yang harus kau pelajari. Tidak mungkin kau kuasai semua dalam beberapa jam. Jangan terlalu pesimis. Selagi kau mau berusaha, mau meluangkan perhatian. Menguasainya masih cukup mudah. Lagi pula kau kan calon bos, sebagian besar urusan bisnis dan pengetahuan profesional perusahaan. Ada karyawan yang mengerjakannya. Kau hanya perlu paham, pastikan tidak mudah ditipu orang saja. Suara Xiami lembut, membuat Lu Jinlin yang tadinya lemas langsung bangkit dengan cepat. Ya ampun, kenapa dia sendiri yang mundur? Lu Jinlin. 你个懦夫，快打起精神！重生是让你来摆烂的吗？不活出个人样，都对不起你的重生。眼看着陆景年重新燃起动力， Agak kencang, maksudnya, kemampuan pemulihan dan penyesuaian dirinya sehebat ini? Aku tarik kembali pendapat awalku. Lu Jinglin memang tidak biasa. Lebih baik awasi dia baik-baik. Riasan dan kostummu sudah selesai. Sederhana saja, ini adalah model yang paling sering dipakai Amiao dalam serial. Seragam bikini Yun, rambut pendek seperti air terjun disanggul di belakang kepala dengan jepit giok putih, bagaikan bunga mekar. Alis sebagai pegunungan jauh, sepasang mata jernih dan bersinar seakan membeku menjadi es. Saat kau muncul dengan penampilan seperti ini. Bukan hanya Suan Rou dan Yang Ying yang terkejut, para kru yang sibuk pun tanpa sadar menghentikan pekerjaan mereka. Mereka menatap dengan takjub. Xianlu, sebagai novel roman wanita paling populer, memiliki banyak penggemar buku. Pengaruhnya sangat besar. Banyak kru yang sebelumnya sudah membaca novel aslinya, ada yang penggemar berat. Ada juga yang sekadar baca iseng. Kini Xianlu akan mulai syuting, demi pekerjaan. Mereka yang belum membaca pun mengejar ketinggalan alur cerita. Sekarang, saat para kru melihat penampilanmu yang sudah dirias. Hanya satu kalimat terlintas di benak mereka. Penulis, karakter Amiao dalam bukumu benar-benar hidup. Kau memulai adegan pertamamu. Cuplikan audisi yang kau pilih, di mata Amiao terlintas sedikit keterkejutan. Lalu entah teringat apa, dahinya berkerut ringan. Ia tidak menerima bunga itu. Sebaliknya, ia menatap Wei Ying dan bertanya balik, Saudari Wei, apa tujuanmu datang ke Sekte King Yun? Untuk cultivation? Jalan besar? Atau hanya sekadar ingin menggoda pria? Jika yang terakhir, kurasa Sekte King Yun bukan tempat yang tepat bagimu. Melihat aktingmu, sutradara mengangguk-angguk. Aktingmu bagus. Ekspresi dan keadaanmu sangat pas. Kebahagiaan sekilas yang tersembunyi di balik keterkejutan saat Amiao menerima bunga. Kau ungkapkan dengan tepat. Karakter Amiao sendiri adalah orang yang melindungi dirinya dengan sikap dingin. Menghadapi Wei Ying yang begitu antusias tanpa malu, yang memutarbalikkan fakta dengan mulutnya, rakus tapi tidak jahat. Bagaikan es batu yang jatuh ke dalam air mendidih, mulai sedikit mencair. Bukan karena ia tidak punya hati. Hanya saja ia tidak bisa mengekspresikannya, takut menunjukkan kelemahan. Sutradara merasa, tidak perlu melanjutkan adegan ini lagi. Kau luar biasa. Kaulah Amiao dalam hatinya. Ia berdiri, hendak berteriak cut, ketika tiba-tiba terdengar suara di sampingnya. Saudara senior, dalam perjalananku kembali ke sekte, aku melihat seorang anak kecil menjual bunga. Karena kasihan, aku membelinya. Lihat. Bunga ini sangat cocok untukmu. Aku tidak punya niat lain. Jika karena ini saudara senior salah paham, maka aku akan membuangnya sekarang. Semua orang menoleh ke arah suara, melihat seorang wanita berpakaian cultivation. Berdiri di samping sutradara. Dialah pemeran Wei Ying, tokoh utama wanita dalam drama ini. Selebriti muda populer Gu Qinghan. Tidak menyangka akan ada orang yang tiba-tiba menyela, kau terkejut sesaat. Tapi cepat kembali ke keadaan semula dan melanjutkan akting. Dalih ini sangat lemah. Mana bisa menipuku? Meski begitu, kau melihat bunga segar dan indah di tangan Wei Ying. Entah karena alasan apa,
Kau tetap menerimanya. Saudari Wei. Sebagai saudara senior, aku tetap berharap kau bisa memusatkan perhatianmu pada kultivasi. Iblis merajalela, ruang hidup manusia terus terdesak. Kita, para pembudidaya, harus menganggap dunia dan rakyat sebagai tanggung jawab kita. Jangan terbelenggu oleh urusan pribadi. Wei Ying melihat Amiao menerima bunga itu. Menunjukkan senyuman cerah, tidak memasukkan kata-kata Amiao ke dalam hati, hanya buru-buru mengangguk setuju. Baik, apa yang dikatakan saudara senior, Wei Ying ingat. Lihat, dengan berakhirnya ucapan Wei Ying, fragmen ini pun selesai. Yang Ying buru-buru berteriak cut, lalu berkata kepada asisten sutradara di sampingnya, kau bawa King Han dulu untuk foto kostum. Ia merasa waktu terbatas. Aku akan bawa Ayuan untuk menandatangani kontrak. Karakter Amiao dimainkan oleh Ayuan, jadi tidak perlu dipotong. Ingatkan penulis skenario. Asisten sutradara menerima arahan, lalu segera membawa Gu Qinghan untuk foto kostum. Kau mendekati Su Wanrou. Hendak mengatakan sesuatu, tetapi melihat Gu Qinghan yang sudah setengah jalan menoleh. Berteriak kepadamu, Ayuan, sampai jumpa lagi. Aku tunggu adegan lawan main kita. Kau tidak mengerti maksudnya, tetapi tetap membalasnya karena sopan santun. Guru Su, sampai jumpa lagi. Saya akan berusaha tidak menjadi beban bagi Anda. Tidak jauh dari Yang Ying, dia berkata, aktingmu bagus, Ayuan. Selamat atas keberhasilanmu. Terima kasih, Kak Su, berkat kau bersedia membantuku. Saat baru saja ke ruang rias, aku mendengar bahwa peran Amiao seharusnya sudah dihapus. Terima kasih telah membantu Melobi. Su Wanrou melambaikan tangan, demi sumber daya pribadinya sendiri. Ini sudah tugasku sebagai manajer. Tapi tetap saja, aktingmu yang bagus, kalau tidak, lobiku tidak akan berguna. Ngomong-ngomong, apakah kau kenal Gu Qinghan? Kau terkejut. Tidak mengerti mengapa Su Wanrou menanyakan hal seperti itu, selalu saja begitu. Tidak kenal, ini pertama kali bertemu. Su Wanrou heran. Itu aneh, kalau tidak kenal, kenapa dia mau bermain satu adegan denganmu, dan bahkan aktif menyapa? Kau menjawab dengan datar, banyak pemeran yang berkurang, mungkin Guru Su juga begitu. Dia membantuku bermain adegan, mungkin karena ingin melihat ada orang yang memerankan Amiao. Sedangkan untuk menyapa, mungkin karena sopan santun. Su Wanrou memasang ekspresi. Kok kamu polos banget, melihat sikapmu yang acuh tak acuh? Su Wanrou langsung dalam hati. Membunyikan alarm. Saat kau dipanggil Yang Ying untuk menandatangani kontrak, dia pergi ke sudut. Sambil melihat ke arahmu, dia mengeluarkan ponsel dan mengetik. Cepat. Pesan-pesan yang sudah diedit dikirim. Gedung Shengxi Group, kantor presiden direktur. Bai Ningbing yang baru selesai rapat, sedang kesal menarik kerah bajunya. Setelah meminjam Xiaomi, asisten presiden. Beban kerjanya meningkat drastis. Kesal, sangat kesal. Dia mengusap pelipisnya dengan pusing, sedang mempertimbangkan apakah akan menyuruh Xiaomi mencari seseorang dari teman-temannya untuk membantu. Dia tidak kekurangan uang, mempekerjakan 2 asisten presiden sama sekali tidak masalah. Yang dia inginkan adalah melakukan banyak hal. Bagaimana mungkin dia terhambat oleh urusan perusahaan yang sepele? Dia adalah presiden. Bukan kuli, apa untungnya membuat dirinya sendiri kelelahan seperti anjing? Pesan dari Su Wanrou tiba saat itu. Dia mengambil ponsel. Membuka layar kunci, terlihat foto seorang pemuda menunduk memasang anting pada seekor babi. Sinar matahari menembus dedaunan, jatuh lembut di rambutnya, tangannya, roknya. Samar-samar, seolah memberi pemuda dalam foto itu cahaya suci. Melihat wallpaper ponselnya sendiri, dan mengingat suasana saat pemotretan, sudut bibir Bai Ningbing tak bisa berhenti naik. Suasana hati yang baik berhenti saat dia membuka pesan WeChat. Cahaya layar ponsel menerangi wajah seseorang yang gelap. Bos, hari ini aku membawa Tuan Fang Yuan untuk mengikuti audisi Amiao. Bertemu dengan aktris utama dari Xianlu, Gu Qinghan. Dia seperti orang yang mudah akrab, tidak hanya tiba-tiba bermain adegan dengan Tuan Fang Yuan, tetapi juga dengan sangat natural saat pergi berkata, menantikan pertunjukan bersama Tuan Fang Yuan. Aku sudah bertanya pada Tuan Fang Yuan. Dia sebelumnya tidak kenal Gu Qinghan. Meletakkan ponsel, pesan-pesan itu masih terbayang di benak Bai Ningbing. Muncul satu persatu. Dia sudah tahu, begitu kakak senior masuk ke industri, pasti akan banyak orang sembarangan yang mendekat. Hanya saja tidak menyangka akan secepat ini. Hari ini kau baru saja menandatangani kontrak akting. Baru saja setengah kaki masuk ke industri hiburan. Hanya sebuah acara yang terbatas pada beberapa orang. Sudah ada yang tidak sabar untuk mendekat. Ingin sekali mengurungmu, membuat semua orang tidak bisa menemukanmu. Menyembunyikanmu, membuat mata indahmu itu hanya bisa melihat dia seorang. Perasaan Bai Ningbing yang sudah kesal, mencapai puncaknya saat itu. Tanpa sadar dia meraih pergelangan tangan kirinya. Di sana tergantung gelang yang terbuat dari manik-manik tanpa pola. Buatanmu sendiri. Setiap kali emosinya hampir lepas kendali, dia akan meraba-raba gelang itu. Lama kemudian dia kembali tenang. Mengambil ponsel lagi. Akting adalah mimpimu, dia tidak bisa egois, tidak bisa merampas impian dan kebebasanmu karena nafsu pribadi. Paling tidak, akan menghabiskan sedikit usaha. Dia menghubungi Xiaomi. Di ujung telepon,
Lu Jinlin sedang berjuang dengan laporan keuangan. Xiami baru saja hendak memberi arahan. Mendengar ponsel di sakunya berbunyi dengan nada dering khusus. Dia menunjukkan ekspresi bingung, bos mencarinya. Untuk apa dia dicari? Dia masih menjalankan tugas, jangan sampai dia harus kerja rangkap. Siang hari mengajar Lu Jinlin, malam hari harus kembali ke Shengxi lembur. Dengan perasaan cemas, dia memberi salam pada Lu Jinlin, lalu pergi ke tangga darurat untuk menjawab telepon. Baru saja telepon terangkat. Belum sempat dia berkata apa-apa, Bai Ningbing di seberang sudah berbicara tanpa henti, seperti tembakan bertubi-tubi. Xiami, cari seseorang dari teman-temanmu. Selama kau tidak ada, perlakuannya sama seperti saat kau pertama kali masuk Shengxi. Dan sebelum dia menjabat, tolong bantu aku melakukan satu hal. Selidiki aktor populer Gu Qinghan, cari tahu apakah dia pernah berhubungan dengan Ayuan. Ya. Itu saja untuk saat ini, terima kasih. Oh ya, bonusmu akan 2 kali lipat. Suara sambungan telepon terputus, Xiaming tidak sempat mengatakan sepatah kata pun sebelum telepon ditutup. Mengingat ucapan Bai Mingbin barusan, wajahnya tampak seperti melihat hantu. Wah, gila. Bos berbicara sebanyak itu dalam satu kali, pertama kalinya. Oke. Mengerti. Sudah selesai? Dia, gadis itu, sudah bosan mengurus urusan. Kebetulan ada kejutan di pihakmu, gadis itu tidak bisa menahannya lagi. Lucu. Nanti ada pujian dari bos. Cari orang, pasti cari orang, dapat bonus 2 kali lipat. Harus semangat kan? Dia membuka kontak WeChat, mencari tag teman seprofesi dari grup. Setelah mencari-cari, dia memilih satu orang. Gadis ini tampaknya baru saja mengundurkan diri. Oke, dia saja. Siapa tahu. Sambil menyelesaikan tugas, sekalian bisa mengajaknya makan. Dengan penuh harapan. Dia membuka kotak dialog dengan catatan Shen Zi, langsung meneleponnya. Lawan bicara sepertinya sedang menggunakan perangkat elektronik. Setelah 2 dering, telepon diangkat. Suara yang sedikit lelah terdengar dari gagang telepon. Ini Shen Zi ya? Ada perlu? Zi, dengar kamu baru saja kehilangan pekerjaan? Xiaming langsung ke topik. Shen Zi berkata dengan pasrah, jangan ditanya, aku benar-benar frustrasi. Bos bodoh itu, hanya karena bintang kecil yang dia selingkuhi bilang aku menatapnya, dia memecatku. Enak sekali. Jelas-jelas proyek sudah di tahap akhir. Tidak membutuhkanku lagi, cari alasan untuk memecatku, supaya tidak perlu bayar bonus. Sungguh sial, kapitalis jahat, ku bilang. Mendengar Shen Zi mulai berbicara panjang lebar, Xiaming segera memotongnya. Zi, jangan mengeluh dulu. Kita bicara urusan penting. Bos kita akhir-akhir ini sibuk, katanya aku sebagai asisten khusus tidak bisa menangani sendiri. Kalau ada sesuatu dan aku dikirim keluar, dia harus turun tangan sendiri. Pria kaya ini malas. Jadi dia ingin merekrut satu asisten khusus lagi. Dia tidak kekurangan uang, soal gaji dan tunjangan bisa diatur. Cuma satu hal, suruh aku segera cari orang mulai kerja. So, aku langsung kepikiran kamu. 想起前2天看到你在朋友圈哭诉失业，痛骂黑心老板。 Lihat, betapa kebetulannya. Kamu kehilangan pekerjaan. Dia kekurangan orang. Tidak ada yang lebih kebetulan dari ini. Telepon ini mau tanya pendapatmu. Gimana? Mau datang? Kalau tidak mau, aku cari orang lain. Di ujung telepon tidak ada suara. Xiaming mendekatkan gagang telepon ke telinga. Baru mau bertanya, dia dengar teriakan keras Shen Zi dari seberang. Mau. Xiaming, kamu hebat. Sayang kamu. Tunggu aku masuk kerja dengan lancar. Pasti traktir kamu makan. Xiaming menekan telinganya yang hampir tuli. Dengan pasrah, sudah tahu. Suara kamu pelan-pelan. Telingaku mau tuli. Baik, aku kan senang. So, aku tidak perlu berterima kasih. Nanti kalau ada butuh bantuan, bilang saja. Paham. Kapan aku bisa mulai kerja? Bos bilang secepatnya. Bagaimana kalau kamu urus administrasi hari ini? Meski agak telat. Tapi seharusnya belum sampai jam pulang. Urus dulu, siapa tahu malam ini ada kerjaan. Xiaming ingat bos barusan bilang di telepon soal menyelidiki hubungan Gu Qinghan dan Ayuan. Dia duga pihakmu sudah mulai kerja. Malam ini mungkin benar-benar sibuk. Baik, aku sekarang pergi ke kantor pusat Shengxi. Kamu bantu bilang, jangan sampai aku dihalangi masuk lagi. Oke. Aku bilang ke resepsionis. Langsung pergi saja. Aku masih ada urusan. Tutup dulu. Xiaming menutup telepon, mengirimkan kartu nama WeChat Shengxi ke Bai Mingbin. Bersama dengan data dirinya. Lalu menelepon resepsionis Shengxi, menjelaskan situasi secara singkat. Setelah selesai, dia kembali ke sisi Lu Jinlin. Melihat Lu Jinlin masih berjuang dengan laporan keuangan. Xiaming tidak mengganggu, mengeluarkan laptop yang dibawanya, dan mulai mengetik dengan cepat. Tak lama, data Gu Qinghan muncul di layar. Dia membaca satu persatu. Akhirnya menemukan jawaban yang dicari. Gu Qinghan pernah kuliah di jurusan akting, lalu berkali-kali kembali sebagai alumni berprestasi untuk mengunjungi guru lamanya. Yang terakhir kali, kebetulan saat kamu masih bersekolah di sana. Dan guru lamanya sepertinya juga gurumu. Kamu berprestasi di sekolah, pasti sering disebut oleh guru. Gu Qinghan pernah mendengar tentangmu.
Itu wajar saja. Menandai poin penting, Xia Ming mengemas semua data. Sekaligus mengirimkannya ke Bai Mingbing. Melihat langit di luar sudah gelap, dia menutup laptopnya. Berjalan mendekati Lu Jinlin. Tuan Lu, hari sudah tidak pagi. Kita lanjutkan besok saja. Tandai bagian yang tidak kamu mengerti, besok akan saya bantu pahami satu persatu. Lu Jinlin mengangkat kepalanya dari layar komputer, menatap keluar jendela, sedikit linglung. Hari sudah gelap, dia mengusap ujung hidungnya dengan malu. Sepertinya memang sudah tidak pagi. Apa aku menghambat waktu pulangmu? Maaf, asisten Xia, kamu pulang duluan saja. Aku lihat sebentar lagi. Melihat Lu Jinlin akan kembali menatap komputer setelah bicara, Xia Ming merasa sedikit kesal. Anak ini kenapa keras kepala sekali? Sejak semangatnya kembali, dia seperti ingin mencurahkan seluruh dirinya ke dalam pekerjaan. Apa yang sedang dia buru? Xia Ming tidak bergerak, malah mengulurkan tangan menghalangi layar Lu Jinlin. Tuan Lu, bukan maksud saya begitu. Di pekerjaan kami, lembur itu hal biasa. Tidak ada istilah menghambat waktu pulang. Maksud saya, hari sudah tidak pagi. Materi yang kamu serap hari ini terlalu banyak, tidak akan habis dicerna. Lagi pula, Tuan Ayuan sepertinya akan segera selesai. Saya pikir, kamu yang begitu peduli pada adikmu, pasti ingin bicara dengannya tentang situasi hari ini. Xia Ming memang tahu cara meraih hati orang. 这么一说，陆景年果然不再执着于工作，起身揉了揉有些僵硬的脖子。 Benar juga. Aku harus cepat pulang. Tanya Ayuan bagaimana keadaannya. Setelah bicara, dia menutup laptop, buru-buru mengambil barang-barangnya. Lalu langsung berlari keluar, membuat Xia Ming tercengang. Di lokasi syuting, grup film Xianlu. Setelah kamu menandatangani kontrak dengan sutradara Yang, dan berdiskusi detail tentang karakter Amiao selesai, kamu ditarik oleh penata rias untuk merias ulang. Kondisi pemotretan resmi harus sempurna. Riasan yang baru saja dibuat untuk audisi. Detailnya masih sedikit berbeda, harus diubah. Setelah riasanmu selesai diperbaiki. Saat sampai di studio foto, Gu Qinghan sudah pergi. Di bawah arahan fotografer. Pemotretan resmi berjalan lancar. Setelah pamit dari sutradara Yang, Xuan Rou mengantarmu pergi dengan mobil. Masih ada beberapa hari sebelum syuting dimulai. Setelah mengantarmu pulang, dia harus segera memutuskan sisa pemain karakter lainnya. Juga, urusan mencarikan asisten untukmu harus selesai sebelum Xianlu mulai syuting. Setelah kalian pergi, fotografer melihat hasil foto yang baru saja diambil, terkagum-kagum. Tuan Fang benar-benar peka terhadap kamera. Dia adalah aktor terbaik yang pernah saya potret. Benar-benar bintang sejati. Pantas dia berkarier di bidang ini. Kata-kata itu didengar oleh sutradara yang baru masuk. Dia mendekat ke layar. Seketika terpesona. Setelah membandingkan dengan foto karakter lain yang sudah selesai dipotret, dia segera mengambil keputusan. Dia akan merilis foto-foto yang sudah jadi berpasangan. Tempatkan foto pemeran utama wanita dan Amiao bersama. Oh iya, jangan tag akun asli dulu. Lihat bagaimana tanggapan di internet. Juga, kirimkan video yang baru saja direkam padaku. Aku akan teruskan ke Xuan Rou. Saat kamu sampai di rumah, Lu Jinyan sudah duduk di sofa. Dengan wajah berkerut mengetik di ponsel, seperti sedang chat dengan seseorang. Kamu sedikit terkejut. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Lu Jinyan cemberut. Sedang adu mulut sengit dengan netizen. Kamu tidak mengerti? Mendekat untuk melihat layar ponselnya. Ternyata, foto resmi yang diambil hari ini sudah dirilis oleh akun resmi Xianlu. Soal ada orang yang akan memerankan Amiao, internet sudah ramai diperdebatkan, langsung menduduki beberapa post teratas trending Weibo. Komentar di bawahnya lebih kacau lagi. Masa sih? Bukannya bilang tim produksi menghapus karakter Amiao? Sutradara Yang, apa-apaan ini? Kok malah cari aktor buat foto resmi? Ada penggemar novel Xianlu nggak? Biarin aja, kalian gak ngerasa foto ini cocok banget sama Amiao di buku? Gila, urusan fans karakter, kalian orang awam jangan ikut campur. Amiao kami begitu sempurna, bukan sembarang orang bisa memerankannya. Lu Jinlin yang sedang berdebat dengan netizen. Baru sadar yang bertanya adalah kamu, buru-buru meletakkan ponsel di sofa. Amiao, kamu sudah pulang? Capek enggak? Hahaha, kakak gak ngapa-ngapain kok. Cepat istirahat. Kamu tersenyum. Kakak, kamu tidak perlu mengalihkan topik. Aku sudah melihat semuanya, kamu tidak perlu khawatir. Saat aku memutuskan untuk menerima peran Amiao, aku sudah siap secara mental. Lihat saja. Mereka hanya meragukan aku sebagai pendatang baru yang belum bisa berakting dengan baik, tetapi tidak ada yang bilang penampilanku tidak cocok dengan Amiao. Penampilan cocok. Aku sudah berhasil setengah jalan. Setengah sisanya akan aku buktikan pada mereka. Sambil berkata, kamu mengeluarkan ponselmu, membuka Weibo, dan mulai menggulir beberapa post teratas di trending. Melihat kondisimu benar-benar tidak terpengaruh, Lu Jingyan baru bernapas lega. Sebenarnya dia tidak tahu seberapa kuat daya tahanmu. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya hubungan mereka berdua tidak terlalu dekat. Sekarang mendekatimu, masih ada rasa bersalah yang hati-hati. Karena rasa bersalah ini, dia tidak tahan melihat ada orang yang mengatakan hal buruk tentangmu, bahkan bisa menjadi impulsif dan ceroboh. Reaksinya bahkan lebih besar daripada dirimu yang terlibat langsung.
Hampir saja dia lupa bahwa meskipun kamu dibesarkan dengan baik, namun, ketabahanmu jauh lebih kuat dari yang dia kira. Dia mengatupkan bibirnya, pikirannya melayang jauh. Dia tidak tahu apakah peran pertamamu ini akan sukses. Dia tidak bisa mengandalkan ingatan dari kehidupan sebelumnya untuk memprediksi. Lagi pula, karakter Amiao di kehidupan sebelumnya dihapus. Mungkin karena tuntutan penggemar buku. Dan tidak menemukan aktor yang cocok, tim produksi akhirnya menghapus Amiao dan memberikan bagian perannya kepada seorang direktur utama yang dibuat-buat. Setelah drama itu ditayangkan, meskipun mengandalkan IP populer, popularitas tokoh utama wanita dan sumber daya platform tertentu di jam tayang utama, namun tidak mencapai tingkat ledakan. Malah menuai banyak komentar bahwa tanpa Amiao di alur utama, emosinya hilang. Empati berkurang, perubahan tokoh utama wanita juga terasa janggal, rasanya ada yang tidak beres. Karena arah yang benar-benar berbeda dari kehidupan sebelumnya, Lu Jingyan juga tidak berani menjamin efek apa yang akan ditimbulkan oleh peranmu sebagai Amiao. Yang tidak diketahui justru yang paling menakutkan. Pikirannya berkecamuk, tetapi tiba-tiba ditarik kembali oleh seruan kaget dari sisimu. Ya ampun, tidak kusangka senior Chen ternyata orang seperti ini, berselingkuh dalam pernikahan. Bahkan mengadakan pesta seks di hotel. Lu Jingyan tersentak kembali. Benar juga. Hampir lupa, malam ini, gosip tentang aktris senior itu akan meledak. Meskipun berpikir begitu tidak sopan, dia tetap tidak sabar untuk berharap semoga gosip ini bisa menjadi trending nomor 1. Menggeser popularitasmu sebagai Amiao. Mendaur ulang sampah, menggunakan barang bekas. Tidak apa-apa. Dia dengan bersemangat menyegarkan ponselnya, dan melihat papan trending Weibo memang berubah. 3 teratas jelas tertulis, ledakan, seorang aktris senior berinisial Chen berselingkuh dalam pernikahan. Ledakan. 陈某多人运动无码视频井号陈某是谁井号？放心了，只要不在热搜顶上挂着，没2天就被忘了。感谢陈某挺身而出。Lu Jingyan baru saja lega, tetapi melihat papan trending berubah lagi. Berita perselingkuhan aktris senior ditekan. Tagar, Xian Lu Amiao, dengan cepat melonjak naik lagi. Tidak, ini tidak masuk akal. Gosip sebesar aktris senior itu tidak kalian makan, malah sibuk dengan aktor pendatang baru di sini. Apa kalian sakit? Apa kalian sakit? Apa kalian sakit? Lu Jingyan marah hampir saja melempar ponselnya. Kantor Presiden Shengxi Group. Shen Ziyi sudah menyelesaikan pendaftaran masuk kerja, siap mendengarkan pengarahan bos, tetapi melihat Bai Ningbing sama sekali tidak menghiraukannya. Hanya menatap layar komputer dengan alis berkerut, aura tekanan rendah. Bahkan dari jarak beberapa meter. Membuatnya tanpa sadar menggigil. Tidak, apa aku bicara salah? Kenapa bos punya ekspresi seperti itu? Tidak puas denganku? Ada apa bilang saja. Jangan menakut-nakutiku. Siami tolong, kamu juga tidak bilang padaku. Bosmu ini temperamennya begitu buruk. Shen Ziyi meratap dalam hati, melihat Bai Ningbing tanpa suara membengkokkan. Pulpen seharga ratusan ribu itu sampai bengkok, dia tidak bisa menahan menelan ludah. Bukan hanya sayang pada pulpen. Lebih takut kalau Bai Ningbing marah dan langsung mengirimnya ke rumah sakit. Dia tidak mau menjadi orang sialan yang di hari pertama kerja. Sudah dihajar oleh atasan langsung. Sifatnya yang bawel membuatnya melamun dalam suasana yang menekan. Namun tiba-tiba merasa diawasi. Saat sadar, tepat bertemu dengan tatapan Bai Ningbing yang mengangkat matanya. Sial, hari pertama kerja, saat bos sedang bad mood. Kepergok melamun. Aku mati. Turunkan semua tagar tentang Xian Lu dan Amiao di papan trending Weibo sekarang. Juga pakai 50 juta untuk menaikkan semua skandal. Tentang aktris senior Chen ke puncak. Ada masalah? Shen Ziyi mendapat perintah. Mana berani bertanya lebih, langsung pergi bekerja. Hanya meninggalkan Bai Ningbing sendirian. Duduk di kantor presiden yang gelap dengan lampu menyala, matanya murah menatap layar komputer. Cahaya biru bayangan di wajahnya. Menerangi matanya yang bergolak di baliknya. Berani memakainya sebagai tirai penutup? Chen ya, kamu hebat. Ponsel berbunyi dengan suara pesan WeChat. Itu dari Xiami. Bos, sudah ketemu. Chen Ya adalah artis dari Yujing Media. Perusahaan mereka memiliki beberapa kerjasama dengan beberapa anak perusahaan di bawah naungan kami. Suara dering telepon segera terdengar di ruangan yang sunyi. Bai Ningbing bersandar di kursi kantornya. Satu tangannya memegang ponsel, tangan lainnya dengan ringan mengetuk sandaran kursi. Tak lama kemudian, telepon di ujung lain diangkat. Halo, Yujing Media. Ini aku, Presiden Bai Ningbing dari Shengxi. Suara Bai Ningbing tanpa emosi. Telepon ini tidak ada maksud lain, hanya ingin mengatakan satu hal, Chen Ya mengganggu mataku. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat sedikit pun bayangan Chen Ya dalam kerja sama apapun yang terkait dengan Shengxi. Lawan bicara diam sejenak. Sepertinya sedang berdiskusi dengan orang lain. Hanya terdengar seruan kaget, lalu lawan bicara berbicara dengan hati-hati. Presiden Bai, maksud Anda mau memblokir Chen Ya? Bai Ningbing berkata dengan suara datar. Blokir? Mana mungkin? Aku tidak mengatakan itu. Hanya saja aku tidak suka melihatnya. Kalian atur sendiri saja. Setelah menutup telepon, amarah Bai Ningbing masih belum reda. Dia bisa menerima kau masuk ke industri hiburan. Bisa juga menerima kau trending karena kontroversi peran,
Tapi dia sama sekali tidak bisa menerima. Kaulah yang dianggapnya sebagai cahaya putih, menjadi kain penutup aib orang lain untuk mengalihkan perhatian. Bermain manipulasi internet, ya? Ayo, bukankah ini cuma soal mengeluarkan uang? Bukankah ini cuma soal latar belakang yang kuat? Ayo, lihat saja aku menghancurkanmu. Jika aku tidak menghantammu sampai ke dalam lumpur, aku tidak akan memakai marga Bai. Di ujung telepon, Direktur Utama Yujing Media, mendengar nada sibuk di ponsel, benar-benar bingung. Sampai asisten di sampingnya mengingatkan, barulah dia tersadar. Bos, trending topik aktris Chen Ya naik lagi. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana? Bagaimana? Apa kau tidak dengar? Direktur, Presiden Sheng Shi tidak suka melihatnya. Bahkan jika dia sekarang dikelilingi skandal, meskipun dia di puncak kejayaan dan bisa mendatangkan pendapatan besar bagi perusahaan, dia tetap harus diblokir. Bukan hanya satu, bahkan perusahaan hiburan di kota lain juga harus memberi jalan. Presiden Sheng Shi bilang tidak suka melihat artis manapun, tidak peduli artis itu dari perusahaan mana. Selama ada hubungan, ya sudah habis. Perusahaannya sekarang sedang berkembang pesat, dan masih bekerja sama dengan anak perusahaan Sheng Shi. Mana mungkin mereka mau melanggar pewaris Sheng Shi demi artis yang kacau balau? Asisten mendapat perintah dari direktur, segera pergi menyampaikan berita untuk menyembunyikan Chen Ya. Tak ada yang tahu. Aktor terkenal Chen Ya ini, hanya karena menjadikanmu sebagai kain penutup aib, karir aktingnya hancur total. Di ruang istirahat Chen Ya, dia melihat trending topik naik turun, sibuk sekali dan pusing. Terus mendesak manajernya untuk menambah dana menekan trending. Saat ini dia tidak peduli dengan kain penutup aib. Hanya ingin segera menekan skandalnya. Manajer, Kakak Hong, dengan wajah kesal, dia sudah memperingatkan Chen Ya untuk bersikap hati-hati. Bahkan jika ingin bermain secara pribadi, harus sembunyi-sembunyi. Lokasi hotel yang seperti orang bodoh itu sangat terpencil. Mengira tidak akan ketahuan, jadi benar-benar bebas. Akibatnya, setelah diincar paparazzi meminta puluhan juta untuk membeli bukti. Dia merasa itu pemerasan, dan ditelepon. Memaki paparazzi gila uang, bilang dia punya kemampuan untuk menghapus trending. Akhirnya jadilah seperti sekarang. Bolak-balik, hanya untuk menghapus trending, membeli trending orang lain sebagai kain penutup aib. Sudah lebih dari puluhan juta. Belum lagi biaya humas untuk menenangkan penggemar. Padahal awalnya 1 miliar bisa menyelesaikan masalah. Tapi dia pelit uang, sampai sekarang kehilangan reputasi. Dia benar-benar tidak mau mengurus orang bodoh ini lagi. Chen Ya dulunya preman, tidak berpendidikan, berwajah cantik. Mengandalkan ketampanan dan peran yang berbeda untuk terkenal, lalu memanfaatkan celah saat artis lain studi untuk merebut penghargaan aktris terbaik. Dan benar-benar menganggap dirinya hebat. Dengan gelar aktris terbaik, dia menarik penggemar kaya dan menikah. Mendapatkan sumber daya variety show untuk menjaga popularitas, tapi masih berani berselingkuh di belakang suami. Ketika ketahuan, dia juga pelit mengeluarkan uang untuk menyelesaikannya. Sekarang, suami akan menggugat cerai, perusahaan juga akan menyembunyikannya. Benar-benar menjadi bahan tertawaan. Asisten masuk karena urusan ini. Kakak Hong, keluar sebentar, ada yang mau dibicarakan. Di luar ruangan. Setelah mendengar penjelasan asisten, Kakak Hong terkejut menutup mulutnya. Ya ampun. Benarkah? Orang bodoh ini membuat marah Presiden Sheng Shi? Benar, benar. Asisten mengangguk terus. Waktu itu aku ada di samping bos. Awalnya kukira ini lelucon. Tapi di ponsel langsung muncul pesan dari kepala anak perusahaan Sheng Shi yang bekerja sama dengan kita. Mengatakan bahwa asisten khusus bos mereka minta kontak bos, mungkin ada urusan penting. Hongge, kamu harus cari jalan keluar baru. Maksud bos begini. Demi menjual muka ke Sheng Shi, kita harus mengkubur Chen Ya, biar dia nggak bisa bergerak di industri hiburan lagi. Baik, aku tahu. Kamu balas ke bos aja. Hongge menarik napas dalam. Mulai sekarang, dunia hiburan tak akan lagi mendengar namanya. Masih di ruang istirahat, cemas berlebihan, Chen Ya tak tahu kalau karir aktingnya sudah benar-benar berakhir. Di villa keluarga Fang, melihat trending topik tentangmu. Kembali ditekan, Lu Jinlin baru merasakan ada yang tidak beres. Dia melirikmu yang sudah tidak lagi memperhatikan Weibo, sedang mengkaji naskah. Diam-diam mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan ke Xiami. Lu Jinlin. Asisten Xia, trending topik di Weibo, kamu lihat belum? Kamu gak merasa aneh? Normal saja. Karakter yang dimainkan Tuan Ayuan. Ada kontroversi, masuk trending topik wajar. Bukan. Maksudku soal selingkuh Chen Ya. Bos bilang, Tuan Lu sudah tahu dari awal. Aku mau tanya, masalah selingkuh Chen Ya sebesar itu, kenapa malah kasih peran ke Ayuan? Tuan Lu, sebagai anak konglomerat, kamu pasti bisa tebak kenapa. Trending topik berubah lagi. Itu karena bos sudah bertindak. 80 juta saja, bagi bos cuma receh. Lu Jinlin membaca pesan itu. Mendadak sadar, kakak ipar masa depan sudah bertindak. Bai Mingbing, kamu memang pantas punya suami. Kamu yang sedang membaca naskah mendapat telepon dari Suan Rou. Ayuan, aku sudah daftarin Weibo buat kamu. Akun dan sandinya akan kukirim sekarang. Juga video castingmu hari ini. Setelah login,
Langsung upload video itu, lalu retweet. Posting resmi dari Weibo Rute, foto resmi kamu dan Gu Qinghan. Yuan. Ini kesempatanmu. Gak cuma bisa ngelabrak orang yang meragukanmu, tapi juga bisa serap penggemar. Jadi terkenal dulu walau belum punya karya, peluang kayak gini di dunia hiburan jarang. Kamu harus ambil. Biar aku juga gampang negosiasikan proyek berikutnya buat kamu. Kamu menerima video itu, menontonnya sendiri terlebih dahulu, memastikan tidak ada masalah. Kemudian, menggunakan akun dan kata sandi yang diberikan Suan Rou, login ke Weibo dan mengunggah postingan pertama. Audisi berhasil, peran pertama Amiao, aku akan berusaha. Berusaha menampilkan jiwanya. Selanjutnya, kamu membagikan ulang foto konsep resmi dari akun Weibo resmi drama Xianlu. Awalnya, aku hanya menganggap kakak pendatang baru sebagai cosplayer Amiao. Tapi setelah melihat aktingnya, aku benar-benar jatuh hati. Inilah Amiao sayangku. Penggemar karakter merasa sangat puas. Ternyata industri hiburan dalam negeri bukan tidak punya orang yang bisa memerankan Amiao. Hanya saja kakak pendatang baru menyembunyikannya. Industri hiburan dalam negeri benar-benar keterlaluan, sudah mencari setengah lingkaran hiburan. Tidak menemukan yang cocok, akhirnya dikalahkan oleh seorang pendatang baru. Bukan begitu. Sebelum kalian mencari, bisakah lihat dulu pekerjaan utama kakak pendatang baru? Dia adalah pendatang baru dari Singtu. Juga di bawah naungan Suan Rou. Suan Rou itu siapa? Artis yang dia bina tidak ada yang jelek. Komentar di akun Weibo MU langsung ramai. Hanya dengan 2 postingan ini. Membuat akun baru. Kamu melihat jumlah pengikut dan komentar yang melonjak drastis. Benar-benar terkejut. Kamu jarang baca novel, sungguh tidak menyangka. Kekuatan penggemar buku Xianlu begitu besar. Mungkin, selain membaca naskah secara menyeluruh, kamu harus luangkan waktu membaca novel aslinya. Urusan selesai, kamu makan malam lebih awal dan beristirahat. Video yang kamu unggah. Dengan cepat dia memotret tangkapan layar saat kamu melihat Gu Qinghan tiba-tiba muncul. Momen 0,3 detik saat kamu tertegun. Setelah mengaturnya sebagai wallpaper komputer, dia tersenyum puas. Kakak senior yang melamun, imut, ingin sekali menciumnya. Baiklah, oh iya Yuan, Amiao punya satu adegan laga yang membutuhkan pemeran pengganti. Apakah perlu mencarikan guru pemeran pengganti untukmu? Tidak usah belajar yang terlalu sulit, cukup kuasai beberapa gerakan kunci. Adegan ini bisa lulus. Kamu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Kak Su, aku pernah belajar bela diri waktu kecil. Sama-sama tidak yakin. Aku bisa merekam video untukmu lihat. Setelah mendapat persetujuan Suan Rou, kamu menutup telepon. Buka kamera depan laptop. Tidak ada pedang di rumah. Kamu mengambil tongkat bisbol yang dulu kamu beli saat bermain bisbol. Pegang tongkat itu sebagai pengganti pedang. Rekam video sederhana selama 1 menit berlatih pedang, lalu kirimkan ke Suan Rou. Suan Rou yang menerima video itu terdiam. Dia tidak mengerti, kenapa kamu nekat menggunakan tongkat bisbol sebagai pengganti pedang. Hampir saja dia mengira kamu akan memukul orang sebentar lagi. Tapi karena naluri tajam seorang manajer, dia langsung mengirimimu pesan. Unggah video ini ke Weibo, efeknya pasti bagus. Kamu mengikuti perintahnya. Login ke Weibo dan unggah status, tidak ada pedang, pakai tongkat bisbol sebagai gantinya. Apakah ini yang kamu bayangkan tentang Amiao berlatih pedang? Tanpa keraguan, status ini kembali menuai banyak komentar dan kegembiraan. Berkat video latihan pedang yang unik ini, kamu kembali populer. Popularitas Xianlu terus meroket. Benar-benar menggugah selera penonton. Bersamaan dengan antisipasi publik, karakter-karakter lain di Xianlu mulai ditetapkan dan foto kostum dirilis. Saat kamu sudah selesai membaca novel asli dan hafal naskahnya, tibalah hari syuting resmi Xianlu. Setelah upacara pembukaan singkat, kru resmi memasuki tahap syuting. Karena set adegan King Yun Sek sudah selesai dibangun, maka adegan yang berkaitan dengan King Yun Sek difilmkan lebih dulu. Adegan pertama adalah upacara penerimaan murid setelah tokoh utama wanita, Wei Ying, masuk ke King Yun Sek. Dan adegan pertama yang harus kamu ambil adalah adegan latihan pedang dengan tingkat kesulitan tertinggi. Karena sebelumnya kamu sudah mengunggah video latihan pedang di Weibo, sutradara Yang Ying tidak khawatir kamu akan gagal, malah penuh harapan. Dia berharap di depan kamera, Amiao benar-benar bisa hidup. Semua departemen bersiap. Adegan pertama syuting Xianlu, upacara penerimaan murid. Action. Dengan perintah sutradara, semua aktor dan kru segera memasuki kondisi. Wei Ying berhasil melewati tes akar spiritual. Dia sedang bersukacita di tengah kerumunan, tiba-tiba mendengar suara tarikan napas yang bergema di sekeliling. Tanpa sadar dia mendongak, dan hanya dengan sekali pandang dia terdiam. Di atas panggung, berdiri seorang pria tampan yang sendirian. Wajah macam apa itu? Dia untuk sesaat tidak bisa menemukan kata untuk menggambarkannya. Dia hanya merasa kata-kata seperti pria tampan atau karakter menjadi pudar di hadapan wajah ini. Wajah yang seolah dicium oleh sang pencipta ini membuat orang berpikir tidak pada tempatnya. Dia seharusnya tidak muncul di dunia yang kacau ini, melainkan duduk di singgasana abadi yang suci dan dingin, dengan wajah dingin membawa rasa iba dan jarak.
memandang rendah kekacauan dan keramaian dunia. Kamu di atas panggung sepertinya sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu, langsung mengabaikan semua orang. Dengan wajah dingin, seperti angin musim gugur menyapu daun, kamu mulai mengayunkan pedang panjang yang memancarkan cahaya biru dingin. Gerakan yang rapi dan bersih, ilmu pedang yang rumit dan mendalam, disertai dengan aura pedang yang tajam. Bersama dengan wajah dingin itu, menghantam keras ke dalam hati Wei Ying. Mulai saat itu, jalan kultivasi Wei Ying resmi dimulai. Kat, seru Yang Ying. Petugas set, bersiaplah. Tim properti, ikuti. Atur set untuk adegan berikutnya. Para kru mulai sibuk. Yang Ying juga sedang memeriksa rekaman yang baru saja diambil. Asistenmu, Kezhen, mendekat. Memberimu botol minum hangat. Kakak Ayuan, caramu berlatih pedang tadi sangat keren. Bisakah kamu mengajariku? Aku ingin belajar untuk bela diri. Kamu memberikan botol itu padanya. Mengosongkan tangan, kamu menjepit pipinya dengan lembut, lalu berkata pelan, ilmu pedang itu hanya hiasan saja. Indah dipandang tapi tidak berguna. Jika kamu ingin memperkuat tubuh dan belajar keterampilan tambahan, aku bisa mengajarimu. Tapi jika kamu mengandalkannya untuk bela diri, saranku, lebih baik belajar grappling. Kezhen mengangguk. Begitu ya? Aku mengerti, Kakak Ayuan. Kalian sedang berkumpul mendiskusikan teknik bela diri, menunggu adegan berikutnya dimulai. Tiba-tiba suara Gu Qinghan terdengar. Ayuan, bertemu lagi. Bagaimana? Pertama kali akting, sudah terbiasa, gerakanmu dan Kezhen berhenti. Entah mengapa, rasa waspada muncul di hatimu. Tapi kamu tetap menjawab dengan sopan, salam senior Gu. Aku merasa semuanya baik. Sutradara sangat sabar, dan para senior serta kru juga sangat ramah. Syukurlah, Gu Qinghan tersenyum dan mengangguk, lalu mengatupkan bibirnya. Tanpa sadar mundur selangkah. Dari audisi sebelumnya, kamu masih merasa Sujie terlalu khawatir. Kamu hanyalah pendatang baru, mana mungkin Gu Qinghan, idola populer seperti itu, secara khusus memperhatikanmu. Tapi sekarang, melihat Gu Qinghan yang tersenyum lembut di depanmu, rasa waspadamu semakin pekat. Sepertinya kamu tidak mengenalnya, bukan? Melihat gerakanmu, Gu Qinghan terkejut sebentar. Lalu seolah tersadar akan sesuatu, dia sendiri tertawa. Lihat ingatanku. Aku lupa memberitahumu. Jangan salahkan aku karena kamu waspada padaku. Ayuan, perkenalan resmi. Namaku Gu Qinghan. Aku lulusan jurusan akting angkatan 20. Guru Hou adalah guru yang berjasa bagiku. Guru Hou tidak hanya memperhatikanku saat di sekolah, tapi setelah lulus juga membantuku mendapatkan banyak sumber daya. Bisa dibilang, aku bisa seperti sekarang ini berkat beliau. Berkat bimbingannya, saat kembali ke sekolah mengunjungi guru terhormat, saya mendengar tentangmu dari mulutnya. Juga melihat tugas kelompokmu di kelas akting. Guru berkata, ini pertama kalinya saya mendengar dari Guru Hou. Sering mendengar nama siswa yang sama, Ayuan. Guru Hou sangat menyukaimu. Saat itu dia mendengar karena alasan keluarga kamu tidak bisa masuk dunia hiburan berakting, dia merasa sangat menyesal. Tidak menyangka baru beberapa bulan setelah lulus, kamu sudah berhasil masuk ke produksi. Mendengar penjelasan Gu Qinghan. Kamu baru sadar, pantas saja saat itu dia bersedia membantu berlatih akting dan bahkan menyapa duluan. Ternyata kakak sesama angkatan. Ini agak canggung, kamu sebelumnya salah mengira dia punya niat buruk. Benar-benar seperti pikiran picik menilai pria berbudi. Setelah memikirkannya, kamu pun tidak canggung lagi. Meminta maaf secara langsung dan tulus. Maafkan saya, kakak senior, sebelumnya saya tidak tahu identitas Anda. Banyak kesalahpahaman. Agen saya memberitahu saya tentang dunia hiburan saat ini. Tidak seperti dulu yang polos, membuat saya selalu waspada. Selalu memikirkan skenario terburuk. Itulah sebabnya saya salah paham tentangmu. Gu Qinghan melambaikan tangan dengan acuh tak acuh, tidak perlu minta maaf. Apa yang dikatakan manajermu benar, industri hiburan sekarang memang sudah berubah. Melindungi diri sendiri itu tidak salah. Menebak niat orang lain dengan prasangka buruk juga tidak salah. Aku menjelaskan kepadamu, tidak ada maksud menyalahkan. Hanya khawatir kamu berpikir macam-macam, karena kita dulu murid dari guru yang sama, dan sekarang satu kelompok produksi. Lagi pula banyak adegan lawan main. Mengingat hubungan ini, mau tidak mau harus menyapamu. Tolong jaga baik-baik, ini pertama kali kamu syuting. Kalau ada yang tidak kamu mengerti, bisa tanya saya. Saya bukan yang teratas di industri ini, tapi pengalaman saya lebih banyak daripada kamu. Setidaknya saya bisa memberikan sedikit bantuan. Baik, terima kasih kakak senior, kamu mengangguk setuju. Saat itu, sutradara yang memanggil Gu Qinghan untuk bersiap adegan berikutnya, dia mengakhiri percakapan. Suasana lokasi syuting yang luas, adegan selanjutnya tidak ada peranmu, kamu harus mengambil naskah dan terus berlatih. Di samping itu, Kezhen dengan rasa ingin tahu mendekat dan bertanya, Bang Ayuan, kamu lulusan jurusan akting universitas, dan adik kelas dari senior Gu Qinghan? Ada apa? Kamu menengadah melihatnya, mata Kezhen berkilauan. Tidakkah menurutmu itu seperti mimpi? Aktris populer dan junior baru yang tampan, setting ini sangat menarik, kamu tidak tahan. Menggulung naskah dan mengetuk kepala Kezhen dengan ringan sambil tersenyum. Kalau kau masih suka ngawur pasang-pasangkan orang dan bikin ulah,
Aku bakal bilang sama suster Su untuk ganti asisten. Jangan dong, Kak Yuan, aku nggak akan ngawur lagi. Jangan pecat aku. Kezhen langsung memohon ampun. Aku beneran suka jadi asistenmu, tiap hari bisa dekat dengan cowok ganteng. Anak ini kayaknya kurang waras. Kau menggeleng pasrah, nggak mau ambil pusing lagi. Fokus mendalami naskah, bersiap untuk adegan selanjutnya. Waktu berlalu cepat. Setelah kau menyelesaikan adegan terakhir hari ini dengan sekali take, tugas syuting hari itu pun hampir selesai. Kru mulai membereskan peralatan. Ganti baju biasa, kau dan Kezhen berdiri di depan pintu lokasi syuting, menunggu mobil yang diutus Suster Su untuk menjemput kalian pulang. Karena baru mulai syuting hari ini, tugasnya nggak terlalu berat, dan adegan lebih banyak berpusat pada tokoh utama wanita. Baru memasuki tahap awal, King Yun, jadi selain Amiao yang kau perankan, selir-selir Wei Ying lainnya belum muncul. Kau juga belum sempat bertemu dengan pemeran karakter lain. Naik ke mobil van. Kau menguap. Hari yang melelahkan tapi memuaskan sudah berakhir. Pengen banget tidur. Tapi baru mau tidur, kau terbangun oleh teriakan Kezhen. Kak Yuan, cek Weibo cepat. Kau masuk trending topik. Kau viral. Kau menahan suara keras Kezhen. Masuk ke akun besar Weibo, beberapa besar trending topik sudah dipenuhi oleh tagar Xian Lu. Ternyata setelah syuting selesai, sutradara sengaja merilis 3 cuplikan untuk menjaga popularitas Xian Lu hingga tayang. Pertama, adegan tarian pedang Amiao yang kau perankan. Kedua, adegan konflik antara Gu Qinghan sebagai Wei Ying dan seorang wanita. Ketiga, beberapa cuplikan di balik layar selama syuting. 3 video inilah yang langsung meledakkan Weibo, menduduki puncak trending topik. Kolom komentar pun ramai sekali. Suamiku keren banget, suamiku bunuh aku, suamiku jangan suka Wei Ying si babi besar itu. Bukankah kau penggemar novel Xian Lu? Enggak, aku ingat kok. Aku penggemar novel Xian Lu, tapi bukan fans tokoh utama wanitanya. Aku suka semua pria tampan di dalamnya. Apalagi Amiao sayang yang cantik, keren, dan penuh cinta kasih. Kalau Wei Ying si babi besar itu. Aku bilang, pergi aja deh, di tengah diskusi yang ramai. Tiba-tiba muncul banyak komentar yang menarget. Capek deh, artis baru doang tiap hari beli trending topik. Menyebalkan sekali, Fang Yuan adalah tuan muda palsu yang merebut posisi orang lain. Mengapa dia mendapatkan sumber daya yang begitu baik? Seiring dengan berita bahwa Fang Yuan adalah tuan muda palsu yang terungkap, baik yang sedang bertengkar maupun berdiskusi, para netizen semuanya berhenti. Setelah hening sejenak, sekelompok pengamat berdatangan, dan Weibo Anda langsung diserbu. Tetapi saat ini kamu sudah selesai mandi dan tidur nyenyak, sama sekali tidak tahu tentang keributan di internet. Di dalam villa keluarga MU. MU Wanning melihat opini publik di internet, sudut bibirnya membentuk seringai dingin. Karena keluarga Fang tidak tahu diri. Jangan salahkan dia jika menggunakan cara yang tidak terhormat. Dia ingin melihat bagaimana keluarga Fang akan merespons. Apakah mereka akan berpihak pada putra kandung mereka, Lu Jingnian, atau pada Anda, anak palsu yang telah mereka besarkan selama lebih dari 10 tahun? Telepon berdering. Dia melirik kontak panggilan Gu Chen, mengangkat telepon dengan suasana hati yang baik. Halo. Gu Chen, kerja bagus. Ekspresi Gu Chen langsung berubah dingin, menatap layar komputer yang menampilkan gambar Niwei. Dengan seenaknya menyapu cangkir di atas meja ke lantai, bajingan, sebelumnya. Karena kau adalah tunangan MU Wanning yang selalu pura-pura suci tidak mengizinkan Gu Chen melanggar batas. Setiap kali dia pulang dengan kecewa darimu, dia akan melampiaskan amarahnya padanya. Sekarang akhirnya terungkap bahwa kamu adalah tuan muda palsu, tetapi keluarga Fang tidak hanya tidak mengusirmu dari rumah, malahan mengirimmu ke industri hiburan, melihatmu hanya memerankan satu karakter, dan sudah terkenal sebelum tayang. Gu Chen sangat kesal. Kenapa kamu selalu beruntung? Hanya dengan satu peran langsung terkenal? Sementara dirinya harus berjuang keras di industri hiburan, tidur dengan produser dan sutradara hanya untuk mendapatkan peran yang bagus. Jika bukan karena bergantung pada MU Wanning, dia sekarang masih berguling-guling di ranjang para bos, menukar tubuhnya untuk sumber daya. Dibandingkan denganmu, dia seperti tikus yang hidup di selokan, hanya bisa memandang ke atas. Tapi sekarang, melihat hinaan terhadapmu di internet, dia akhirnya tersenyum. Fang Yuan, aku ingin melihat, dengan skandal seperti ini yang kau timbulkan. Apakah kau masih bisa bertahan di industri hiburan? Orang tua Fang tidak memperhatikan internet, kau dan Lu Jingnian masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Sudah lama terlelap di tempat tidur. Suan Rou melihat komentar di internet, menghubungimu beberapa kali tetapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya menelepon Bai Ningbing. Untungnya telepon itu tersambung. Identitas Tuan Fang Yuan, bos. Entah dibocorkan oleh orang dalam yang mana, sekarang sudah tersebar di internet. Komentar di internet sangat beragam. Macam-macam perkataan, tetapi telepon Tuan Fang Yuan tidak ada yang menjawab. Lihatlah, Bai Ningbing baru saja menyelesaikan beberapa proyek besar, sibuk sampai sekarang belum makan. Setelah mendengar kata-kata Suan Rou, dia terdiam. Sebagai presiden, dia benar-benar tidak mengerti. Kamu seorang pendatang baru, kenapa setiap hari ada orang yang ingin mencelakaimu? Ini sudah yang kedua kalinya. Tanpa sadar dia kembali goyah, membiarkanmu masuk ke industri hiburan. Apakah ini benar? Dia tidak kekurangan uang,
Tidak perlu pasangan masa depannya pergi mencari uang. Mengapa harus memasukkanmu, yang merupakan cahaya putih, ke dalam tempat kacau seperti industri hiburan? Pikiran untuk mengurungmu. Mulai bergerak lagi. Karena belum mendapat jawaban, Suan Rou terpaksa bertanya lagi. Bos, soal Tuan Fang Yuan. Suan Rou. Bai Ningbing tiba-tiba memotongnya. Suaranya sedikit lelah. Menurutmu, apakah dia cocok untuk industri hiburan? Apa? Pertanyaan Bai Ningbing langsung membuat Suan Rou bingung. Bos, kenapa Anda bertanya begitu? Jelas sekali. Tuan Fang Yuan tidak memiliki karya perwakilan, tetapi hanya dengan berakting sebagai Amiao, dalam waktu setengah bulan sering masuk trending. Ini sudah menunjukkan dia punya daya tarik penonton, potensi. Jangan bilang perannya bagus. Peran sebaik apapun, jika tidak bisa dijalani, sia-sia. Dia adalah seniman alami. Lahir untuk menjalani profesi ini. Tidak ada yang lebih cocok untuk industri hiburan darinya. Tapi, dia baru setengah melangkah masuk, tapi sudah 2 kali dijebak. Suara Bai Ningbing agak rendah. Mendengar ini, hati Suan Rou berdebar. Tidak mungkin? Anda menyesal membiarkannya masuk ke lingkaran ini? Jika dulu, dia mungkin setuju dengan kedua tangan dan kaki. Tapi sekarang, setelah melihat kecintaanmu pada akting, melihat di naskahmu. Catatan yang padat, dia tahu bahwa asalkan kamu diberi waktu, kamu pasti bisa meraih gelar aktor terbaik. Tidak ada agen yang tidak punya ambisi. Melihat bibit yang bagus seperti ini. Agen mana yang tidak tergoda? Sekarang bos malah ingin menghentikan kariermu karena kamu disabotase. Dia sama sekali tidak akan mengizinkannya. Bos, setiap bunga yang mekar menghadapi nasib dipetik. Tapi Anda tidak bisa membiarkannya membusuk di tanah. Nada suara Suan Rou tegas. Kesalahan ada pada pemetik bunga, bukan pada bunganya. Ada banyak cara untuk melindungi bunga. Tapi cara manapun, itu sama sekali bukan mencegahnya mekar. Di ujung telepon terdiam. Suan Rou melihat layar ponselnya. Syukurlah, panggilannya belum ditutup. Beberapa saat kemudian, suara Bai Ningbing yang lelah terdengar, aku tahu. Urusan lainnya tidak perlu kau urus. Aku yang akan menanganinya. Suara sibuk terdengar. Suan Rou menghela napas. Ia merasa bosnya masih terlalu muda. Jika benar-benar karena hal kecil seperti ini kariermu diputus, dia berani jamin. Dengan sifatmu yang pantang menyerah, kau tidak akan pernah bisa mengejar Bai Ningbing yang menutup telepon itu. Bai Ningbing merenung lama. Ia tahu pikirannya salah, tapi tetap saja khawatir. Kau baik, kau tidak seharusnya menanggung kebencian ini. Tapi Suan Rou tidak salah. Cara melindungi bunga bukanlah dengan mencegahnya mekar. Ia tidak bisa sepenuhnya mengubah lingkungan industri hiburan. Tapi ia percaya diri bisa melindungimu. Dan meskipun ini merepotkan, ini adalah kesempatan. Ia bisa melihat ketahananmu, dan juga melihat apakah keluarga Fang layak untuk kau tetap bertahan di sana. Setelah memikirkan semuanya, Bai Ningbing kembali mengambil ponsel. Jari-jarinya menari, beberapa pesan terkirim. Sudah tidur? Bangun, kerja. Cari orang untuk menutup semua akun Weibo yang menyebut Fang Yuan sebagai tuan muda palsu. Tidak perlu habis-habisan. Tutup saja 1 malam. Sisanya biarkan dia dan keluarga Fang urus sendiri besok. Xiami yang sedang menikmati makanan malam dengan Shen Xi melihat pesan itu. Langsung merasa tidak enak. Bos berhati hitam yang lagi mabuk cinta ini menyuruh orang kerja di luar jam kerja. Shen Xi sedang makan sate, melihat ekspresi Xiami seperti sedang makan tai. Langsung mendekat untuk melihat. Setelah membaca isi pesan, dia tertegun sesaat. Lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan, takut ditarik Xiami menjadi tenaga kerja. Tapi jelas sudah terlambat. Xiami mencekik lehernya. Kau harus bantu aku. Kita sama-sama asisten pribadi bos. Masa aku lembur kerja? Sementara kau santai minum sendirian? Iya, kan? Lepaskan aku. Bos mencari kau, kenapa aku harus kerja? Shen Zhi meronta-ronta. Mereka saling tarik. Pesan Bai Ningbing datang lagi. Shen Zhi bersamamu, kan? Suruh dia bantu. Melihat pesan itu, Xiami tertawa, langsung mengunci tenggorokan Shen Zhi. Lihat, bos perintahkan. Ayo bersiap, kerja. Shen Zhi menepis tangan Xiami. Hendak mengambil laptop. Pesan Bai Ningbing datang lagi. Kerja keras kalian. Akhir bulan, gaji bulan ini sudah dihitung, tidak nyaman untuk diubah lagi. Tapi gaji bulan depan bisa. Bonus kalian bulan depan 2 kali lipat. Melihat kalimat terakhir, Shen Zhi hampir melompat. Tidak peduli apakah Bai Ningbing mendengar atau tidak, ibu, terucap. Dengan sangat lancar. Terima kasih, ibu. Aku akan kerja sekarang. Saksikan saja. Dengan kecepatan lari 100 meter, dia mengambil laptop pribadi. Menyalakan, buka Weibo, hubungi buzzer, semuanya mulus. Xiami yang masih membalas pesan berhenti sejenak. Lalu menambahkan di akhir pesan, Shen Zhi bilang terima kasih ibu. Dia akan kerja sekarang. Saksikan saja. Setelah mengirim, Xiami menyimpan ponsel. Tersenyum dalam hati. Bos melihat pesan itu sambil mengendarai Rolls-Royce. Bai Ningbing sampai di dunia kecil di belakang gerbang besar. Melewati kerumunan, dia tiba di sebuah kedai mie yang penuh sesak. Dia mendorong pintu masuk. Bos,
1 mie buatan tangan. Bungkus bawa pulang. Suaranya yang dingin bergema di kedai yang ramai. Namun gaun yang dibuat khusus tangan dari Italia dengan jelas mengatakan bahwa dia bukan dari sini. Mie buatan tangan 9 yuan, kotak bungkus 1 yuan, total 10 yuan. Scan di sini. Pemilik wanita menjawab sambil cekatan menulis pesanan. Sampai menyerahkan pesanan dari jendela baru, dia mendongak melihat pengunjung. Lama tidak bertemu. Kau ini, Bibi Xia sedang magang. Pakaian ini kebutuhan kerja. Nada suara Bai Ningbing menjadi lebih lembut. Hari ini lembur, belum makan. Tiba-tiba kangen mie buatan rumahmu, jadi aku sengaja mampir membeli. Aku bilang padanya. Supaya kau diberi mie ekstra. Bibi Xia berkata, lalu membuka tirai ke dapur belakang. Saat dia keluar, melihat Bai Ningbing sedang memindai kode, cepat-cepat menghentikannya. Tidak usah bayar. Dulu kalau bukan karena kalian anak-anak ini yang dengan hangat membantu. Anak saya itu sudah hancur. Selama ini kalian selalu menjaga bisnis kami. Juga membantu kami promosi. Sekarang hanya kamu seorang yang datang. Jangan berpikir untuk bayar. Anak muda merantau itu sulit. Bai Ningbing terpaksa menyimpan ponselnya. Bibi Xia menatapnya. Tiba-tiba teringat sesuatu. Oh ya Ningbing. Aku dengar dari teman serumahmu. Kamu suka pada Yuan. Itu benar atau palsu? Bai Ningbing tersenyum, tidak bicara. Saat itu, terdengar suara dari dapur belakang. Siap. Bersamaan dengan ucapan itu, seorang pria paruh baya yang sederhana membawa mie yang sudah dibungkus keluar, diletakkan di depan Bai Ningbing. Ningbing, mie kamu. Terima kasih Pamande, Bibi Xia, Pamande, Bibi Xia, aku pergi dulu. Tak lama setelah Bai Ningbing pergi, pasangan itu bingung, buru-buru mengecek catatan pembayaran. Melihat pembayaran 10.000 yuan itu, catatannya tertulis, Bibi Xia, Pamande, terimalah. Aku tidak kekurangan uang ini, tetapi kalian membutuhkannya. Tunggu aku mendapatkan senior. Nanti aku akan bawa dia juga makan mie. Bai Ningbing melihat ponsel, layar menunjukkan pembayaran berhasil. Mematikan ponsel, menginjak pedal gas, tubuh mobil segera menyatu dalam kegelapan malam. Benar-benar menghilang di jalan-jalan kota. Di Weibo. Seiring dengan tindakan Xiaomi dan Shen Zi, banyak akun yang menyebarkan berita bahwa Fang Yuan adalah tuan muda palsu. Serta netizen yang mengikuti dan mengejek, tiba-tiba mendapati diri mereka dibisukan selama 12 jam. Selama masa bisu, mereka tidak bisa lagi memposting teks atau video apapun. Setara dengan setengah diblokir, mereka bingung, marah, dan ramai-ramai melampiaskan di aplikasi sosial lain. Yang paling bingung adalah para buzzer yang disuap oleh Gu Chen. Bukan, sudah banyak order seperti ini pertama kalinya akun diblokir. Bukankah klien bilang, ini hanya aktor baru tanpa latar belakang, bisa di Weibo. Seenaknya membisukan dan memblokir akun, itu disebut tanpa latar belakang? Selesai, kemarahan mereka bukan tanpa alasan. Untuk mempengaruhi opini publik, mereka juga menggunakan beberapa akun influencer besar. Meskipun hanya diblokir selama 12 jam, itu sudah mempengaruhi pekerjaan lain. Malam ini, akun-akun tersebut adalah penggemar nomor 1 Gu Chen, yaitu Lan Qinghe. Dia mengerutkan kening. Lan Qinghe berasal dari keluarga yang cukup berada saat kecil, namun kemudian orang tuanya terlalu konservatif. Mereka melewatkan peluang baru, keluarga jatuh miskin. Dalam hatinya, dia selalu menyimpan amarah. Setelah masuk industri hiburan, dia lebih mengutamakan kesuksesan daripada segalanya. Dia tergila-gila pada Gu Chen, merasa bahwa cara Gu Chen berjuang sendiri. Mirip dengan dirinya sendiri, dia menjadi penggemar setia Gu Chen, bahkan rela mengeluarkan uang untuk membantu Gu Chen menekan lawan. Kali ini dia membocorkan identitas palsu tuan muda Anda. Pertama, karena isyarat dari Gu Chen. Kedua, karena dia sendiri tidak suka. Lan Qinghe melihat layar ponsel. Bunyi notifikasi akun dibisukan terdengar. Fang Yuan, sebenarnya latar belakang apa yang kau miliki? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini baru permulaan. Apa yang akan dilakukan Bai Ningbing? Bukan hanya sekadar memblokir beberapa akun saja.